wabarakatuh. Saya baru bangun tidur jadi nggak tahu kalau ada yang Iya, syahadat. Masya Allah. Bang Radika dari Kristen mana? Atau dari agama mana sebelumnya? Dari Kristen Ya, maksudnya Protestan atau Katolik? Protestan. Masya Allah, Protestan. Dan ini anak istri lagi ditunggu dari mana nih? Dari rumah menuju kemari. Oh, Masya Allah. Dan boleh tahu nggak kenapa kok bisa bersyahadat? Maksudnya kenapa kembali kepada Islam itu? Apa alasan yang paling fundamental gitu? Hanya sudah cerita saya tadi di Oh, teman-teman. sudah. Enggak, soalnya satu keluarga gitu loh, menarik banget kalau satu orang gitu kan mungkin masih oke karena tapi satu keluarga, Masya Allah. Suka Satu nonton keluarga. debat-debat. Suka nonton debat-debat ini sebelumnya. Ya, suka. Masya Allah, wah luar biasa. Ya kok saya yang bergetar hatinya gitu dengar ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, satu keluarga, anak, istri, dan saya sendiri. Allahu Akbar. Asli mana abang ini, Bang Radika ini? Asli Palu. Oh, Palu itu orang Ambon bukan? Bukan. Sulawesi, Oh, bukan. Sulawesi. Oh, beda. Oh, beda. Oh, alah beda. Tapi tinggalnya di Jawa Timur. Oh, iya. Masya Allah, lanjut. Oke, Bang Singa Allah, naikin mungkin teman-teman yang lain yang ingin diskusi dengan Bang Zuma pada hari ini. Di sini lagi hujan loh nih, makanya dari tadi mute aja nih, berisik. Oh, iya. Iya, lanjut. Silakan. Lanjut. Tunggu dulu, ini yang anak beliau sama istri beliau, jangan ke mana-mana dulu nih sama guru-guru yang lain. Kita Siap. ini ya. Silakan Siap, yang siap. lain, saudara-saudaraku, kakak-kakakku, guru-guruku, kalau ada yang mau dibicarakan. Ya, mungkin Pak Desugi. Pak Desugi, gimana Pak Desugi? Atau Bang Indra nih? Bang Indra dari tadi mute nih. Silakan Bang Indra. Ya, saya mau ngobrol sama Bang Ardiansyah sebentar ini. Karena dalam kurun beberapa minggu ini saya dengan Bang Ardiansyah ini memang lagi ibaratnya dalam kegiatan yang sama, yaitu melawan Jack Cita. Tentang tuduhan dari Jack Cita. Jack Cita mengatakan bahwa Al-Quran itu berbeda-beda. Nah, ini Bang Ardi, jadi dari PDF dari Bapak Nasution, Dr. Nasution itu yang ahli qiraah sab'ah, sedikit dari banyak orang Indonesia yang bisa qiraah sab'ah, sudah saya pelajari dan saya lihat catatan kakinya. Alhamdulillah di Play Store saya mendapati semua mushaf dalam satu aplikasi. Semua mushaf dalam satu aplikasi. Jadi di sini ada perbedaan cara baca, ada keterangannya. Dan ternyata itu setelah saya pelajari tidak ada perbedaan makna. Kalau memang secara penulisan iya beda, secara penulisan, secara dialek juga berbeda, tetapi tidak merubah makna. Itu kesimpulannya Bang Ardi, dan itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah, untuk aplikasinya saat ini ada di tablet saya ini. Mungkin saya akan share, barangkali ada teman-teman yang berminat, karena ini kalau kita perhatikan ini adalah salah satu yang belakangan ini sering ditanyakan sama teman-teman Kristiani. Bahkan kiamat sudah masuk ke ranah ini kalau kita lihat. Nih. Siap. Bisa ditekan nih HP ini. Yang kemarin itu kita semuanya sudah punya counternya kok Bang Indra. Jadi counternya adalah ketika Jack Cita membawakan satu mushaf yang notabene kata dia ada penambahan, maka jawabannya adalah harus menyertakan 10 mushaf yang sama, karena syaratnya Al-Quran diterima adalah mutawatir. Kalau dia hanya menyertakan satu, gugur. Begitu Bang Indra. Lanjut. Jadi ini saya tunjukkan aplikasinya dulu, setelah itu baru nanti saya akan jelaskan secara lisan ya. Secara lisan nanti.
Bentar ini kameranya bolak-balik ini. Nah ini, Bismillah. Nah ini Pak Ardi. Jadi Al-Quran, teman-teman sekalian, ini saya pakai tablet ya. Jadi Al-Quran itu, nih, ini ada kolun, Qiraah waras, itu. anak, Iya. yang itu. Privasi an Ibnu Katsir, kumpul an Ibnu Katsir. Jadi ada 14. Jadi secara qiraat atau secara dialek itu ada 7. Nah, mungkin saya matikan dulu kamera atau saya taruh begini. Jadi teman-teman sekalian, qiraat sab'ah itu yang mengajarkan Nabi Muhammad. Karena sudah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama bahwa orang yang paling pintar bahasa Arab dari zaman Nabi Ismail sampai Nabi Hud, Nabi Solih sampai nanti akhir zaman, orang yang paling pintar bahasa Arab adalah Nabi Muhammad SAW. Sudah kesepakatan para ulama. Dan Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui bahasa lain selain bahasa Arab. Tetapi ingat bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang paling jago bahasa Arab. Nabi paling fasih dalam mengucapkan. Nabi juga paling banyak hafalan kosakatanya. Dan Nabi paling pandai dalam gramatika bahasa Arab. Dan Nabi adalah orang yang paling pintar memilih-milih ketika kosakata bahasa Arab itu ada banyak. Nabi pilih yang terbaik dan sesuai dengan apa yang dibicarakan. Misalkan untuk sesuatu yang dihormati, Nabi menggunakan bahasa tingkat tinggi. Kalau misalkan sesuatu yang hina, Nabi menggunakan bahasa yang paling rendah. Itu kesepakatan para ulama. Jadi Al-Quran turun itu memang sudah dengan 7 huruf. Sebagaimana ayat Al-Quran, watlu ma tayassara minal Quran. Bacalah Al-Quran, wahai sahabatku, dari mana Al-Quran itu mudah bagi kalian. Maksudnya dengan dialek Arab kalian. Apakah kalian dari dialek ini, dialek itu. Jadi Nabi Muhammad adalah orang yang Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mengajarkan Al-Quran. Ketika ketemu Sayyidina Umar diajarkan Quraisy, ketika ketemu yang lain diajarkan Tamim dan sebagainya. Itu Nabi Muhammad. Nah daripada itu kemudian muncul di karangan para tabiin, yaitu muridnya para sahabat, imam-imam qiraah, ya, yang dikenal ada 7 imam. Nah siapa saja? Jadi secara qiraat itu dikenal 7 imam. Siapa saja? Yang pertama Nafi al-Madani. Nafi al-Madani. Yang kedua adalah Ibnu Katsir. Yang ketiga adalah Abi Amru al-Basri. Yang keempat adalah Ibnu Amir al-Yasubi. Yang kelima adalah Asim al-Kufi. Nah, ini yang di Indonesia. Ya. Yang keenam adalah Hamzah al-Kufi. Yang ketujuh Al-Kasai al-Kufi. Itu qiraat. Itu qiraat. Bacaan. Qiraat maknanya jamak dari kata qiraah. Cara membacanya. Dengan dialek yang mana itu ada 7 imam. Nah dari imam itu ada dikenal ruwat. Ruwat itu jamak daripada riwayah. Nah artinya apa? Dari 7 tadi masing-masing punya 2 periwayat. Yang sahih, yang tidak syadz, tidak cacat. Dan para ulama sepakat untuk ketujuh itu ada 2 riwayat. Dari keduanya itu diambil 2 riwayat. Yaitu siapa? Pertama dari Imam Nafi. Dari Imam Nafi al-Madani itu riwayatnya adalah qolun dan waras. Ya. Jadi qolun dan waras. Makanya ada istilah qolun an Nafi, waras an Nafi. Yang kedua Ibnu Katsir. Ibnu Katsir periwayatnya 2. Siapa? Yaitu Al-Basi dan Kumbul. Makanya ada Kumbul an Ibnu Katsir. Al-Basi an Ibnu Katsir, kan begitu. Yang ketiga adalah tadi Abi Amru al-Basri, orang Basra, orang Irak. Periwayat beliau ada 2, yaitu adalah Imam siapa ya? Aku lupa. Ad-Duri dan As-Susi. Ad-Duri dan As-Susi. Makanya Duri an Abi Amru. Ya, misalkan As-Susi an Abi Amru, begitu. Nah, kemudian yang keempat adalah Imam Ibnu Katsir. Ya, Imam Ibnu Amri. Ya, Imam Ibnu Amri itu punya 2 periwayat, yaitu adalah siapa ya? Aku lupa ini. Yang keempat berarti 7 dan 8 ya. Yaitu Hisham an Ibnu Amir, ya, dan juga Ibnu Dzakwan an Ibnu Amir. Kemudian imam yang kelima adalah Asim, ya, Al-Kufi, Irak juga. Siapa yang meriwayatkan? Ada 2 imam, yaitu siapa? Syu'bah an Asim
dan Hafs an Asim. Di Indonesia kita yang ini, Hafs an Asim. Mushaf ke-10. Ya, mushaf ke-10 ada 14. Kemudian yang ke-11, yang ke-11 ya. Berarti dari imam yang ke-6 yaitu Imam Hamzah, itu ada Khalaf. Yang pertama Khalaf an Hamzah, yang kedua Khalid an Hamzah. Kemudian imam yang ke-6 yaitu adalah Imam Al-Kasai. Imam Al-Kasai. Oh sorry, ini imam yang ke-7. Imam Al-Kasai periwayatnya adalah Abul Haris dan juga Ad-Duri. Ad-Duri ini Ad-Duri yang tadi di Imam Abu Amro. Jadi beliau meriwayatkan 2 riwayat. Jadi beliau punya 2 dialek Al-Quran. Beliau ini salah satu daripada yang ibaratnya anak emas dalam ilmu riwayat Al-Quran. Karena beliau meriwayatkan 2. Ketika yang lainnya meriwayatkan 1, beliau 2. Nah, kemudian di sini ada. Nah, di antara mereka itu punya ciri khas membaca. Ya, punya ciri khas membaca. Ada yang membacanya begini begitu, saya sudah jelaskan sama Bang Ardi. Tetapi itu tidak merubah daripada Al-Quran, teman-teman. Tidak merubah. Nah, kurang lebihnya gitu Bang Ardi. Itu yang saya sampaikan. Nah, untuk aplikasinya ini pakai bahasa Arab gundul ya, namanya Masahif Al-Qira'atu Asar. Nah, itu. Jadi di sini nanti misalkan begini. Ini beda ya, ini beda. Nah, ini beda dengan punya kita di Indonesia. Ini dari siapa? Nanti tulisannya ada. Ini apa? Biriwayati Ibnu apa nih? Ibnu Jamas ya, an Abi Ja'far. Nah, ini coba kita lihat. Nah, di sini dia tidak seperti kita. Hafs an Asim tidak seperti itu. Di sini coba kita lihat. Siratal ladzina an'amta 'alaihimu ghairil maghdubi 'alaihimu waladdallin. Kan beda tuh dengan kita yang ada di Indonesia. Nah, itu Bang Ardi. Tetapi ternyata itu tidak merubah makna. Gitu Bang Ardi, kurang lebihnya seperti itu. Jadi ketika nanti Bang Ardi debat sama mereka, kan si Citah itu kan mengambil potongan-potongan, ini bunyinya lain, di ini lain. Nah, nanti Bang Ardi tanyakan ke dia, itu dari mushaf apa? Kalau dia sebutkan dari riwayat ini dan dari kiroatnya ini, ya misalkan dari riwayat Kolun. Nah, Kolun berarti dari kiroatnya siapa? Oh, dari kiroatnya Nafi. Nanti Bang Ardi bisa cek di aplikasi ini, apakah yang dia tampilkan di PDF-nya sudah sesuai atau belum. Gitu Bang Ardi. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau ternyata tidak, berarti Bang Ardi bisa cek, bisa jadi seperti dari kata Bentaur. Jadi dia merubah Al-Quran, kemudian dia tuduh Al-Quran salah. Yang kemarin kita temukan itu Bang Ardi. Kurang lebihnya seperti itu. Cek. Oh Bang Ardi, mungkin ada kegiatan. Efser ini Islam apa Kristen ini Efser? Islam, Bang. Islam. Ada yang mau ditanyakan Bang? Cek. Ada yang mau ditanyakan Bang? Oh enggak ada. Terima kasih ya Bang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Izin Dito. untuk mendapatkan ilmu langsung. Ya, silakan Bang Ardi, Kang Dito, Pak D, silakan, monggo. Ya, untuk Kang Dito, apa Kang Dio itu kemarin itu dengan Bang Ardi, saya kira itu sudah sangat mantap sekali ketika membantah Jack Cita ya. Saya apresiasi sekali, bagus. Jadi begini teman-teman, dalam ilmu Al-Quran, dalam ilmu kiroat, ya, dalam Al-Quran kiroat itu adalah jamak daripada kiroah. Kiroat itu bacaan. Itu ingat, jangan mau dikibulin sama lawan kita. Bahwasanya di situ ada 4 bab yang menjelaskan tentang ilmu kiroat. Yang pertama adalah kiroat, atau dari imam mana Al-Quran itu dibaca. Ya tadi ada 7 imam kan, ada Nafi, ya kan, kemudian ada Ibnu Katsir, sampai yang terakhir Al-Kisai. Itu ada 7. Kemudian dari 7 itu masing-masing punya 2 periwayat yang disebut dengan ruwat.
Ruwat tuh jamak daripada riwayah. Ruwat tuh jamaknya. Jadi riwayat-riwayat. Masing-masing imam qiraat punya 2 periwayat. Misalkan Nafi punya Qalun dan Waras, Ibnu Katsir punya Al-Bazzi dan juga Kumbul dan seterusnya itu. Nah, itu ada 14 berarti jadinya. Dari 7 punya murid lagi 14. Nah, dari 14 ini teman-teman, ya kan ada, kemudian nanti ada torik. Nah, ini torik lain lagi teman-teman. Torik itu apa? Torik itu jalur. Jadi ada ulama yang meriwayatkan dari periwayat, ya meneruskan, itu disebut torik. Jamaknya turuk. Nah, ini turuk ini harus ditanya, dari turuknya siapa? Turuk bukan bahasa Jawa ya, bahasa Arab. Maksudnya dari turuknya siapa? Ya misalkan dari Qalun. Qalun itu punya ini Abu Nasyid dengan Al-Halawani. Nah, itu. Makanya Al-Qur'an itu kadang ini sama-sama Qalun kok bacaannya beda. Karena Al-Qur'an punya apa ya? Selain itu nanti punya torik. Ya, jadi toriknya siapa? Dari torik dari jalurnya misalkan Abu Nasyid dan Al-Halawani. Nah, dua-duanya sama-sama dari dialeknya Qalun, tetapi misalkan Al-Halawani lebih ke arah seperti ini, sedangkan Abu Nasyid lebih ke arah seperti ini. Dan itu tidak merubah makna bahasa Arab. Nanti ada kajiannya seperti hukum idghamnya, hukum tajwidnya, hukum nun matinya, hukum tanwinnya, sehingga mengakibatkan dia dibaca waqaf atau dibaca kemudian jazm atau dia dibaca rofa dan sebagainya. Dalam ini juga ada kaitannya ilmu nahwu dan juga ilmu tajwid. Nah, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti ada wajah. Nah, ada disebut dengan wujuh. Ya, ini yang keempat, wujuh. Jadi walaupun itu dari toriknya misalkan tadi Abu Nasyid, tetapi nanti bacaan Abu Nasyid itu ada yang ini dibaca I, ini dibaca A. Apakah itu Al-Quran berbeda? Tidak. Kenapa? Karena Abu Nasyid juga punya wujuh, punya wajah. Maksudnya dari dialek yang ini dibaca A, dialek ini dibaca I. Nah, itu tidak merubah wajah. Sebenarnya ilmu qiraat sab'ah setelah saya pelajari, kurang lebihnya nanti mungkin teman-teman bisa luruskan. Sebenarnya ini ilmu tajwid untuk seluruh bahasa Arab. Makanya kadang orang bilang, kok dalam ilmu qiraat sab'ah tidak seperti dengan tajwid kita. Nah, kadang lawan bicara kita mengatakan apa? Lihat buku tajwid. Bagaimana hukum membaca dhamir munfasil, dhamir yang tidak terpisahkan dari kata ganti orang ketiga jamak misalkan. Bukankah hukumnya itu harus sukun, harus mati, harus jazm? Ya kah? Kenapa di dalam riwayatnya ini dibaca U panjang? Nah, ini sudah menyalahi tajwid. Nah, teman-teman sekalian, ada jawabannya ternyata. Jadi tajwid yang diajarkan di Indonesia adalah tajwid khusus, bukan tajwid umum bahasa Arab. Yaitu apa? Tajwidnya dari Al-Qur'an dengan riwayatnya Hafiz dari qiraahnya Nafi. Asim. Jadi yang dipelajari di Indonesia adalah tajwidnya siapa? Tajwidnya Hafiz an Asim. Nah, tajwidnya Qalun lain lagi seperti itu. Jadi sebenarnya ini adalah ilmu tajwid yang lebih luas lagi seperti itu. Kalau ilmu nahwunya sama, misalkan dikatakan bahwasanya hukum ini dibaca rofa. Nah, hukum ini dibaca jazm. Hukum ini dibaca misalkan nasab begitu. Hukum bahasa Arab semuanya sama. Kalau posisi ini rofa, posisi ini jazm, posisi ini misalkan mansub begitu. Semuanya sama, cuman yang membedakan apa? Dalam tajwidnya si ini, rofa itu dibaca begini. Dalam tajwidnya si ini, rofa itu dibaca begini, nasab dibaca begini. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Jadi tidak ada yang seperti dituduhkan oleh Jack Cita bahwa Al-Quran itu berbeda-beda makna karena tulisannya berbeda, itu salah. Jadi kalau kita berdebat dengan lawan debat kita, Al-Quran berbeda-beda penulisan. Ya betul, beda penulisan. Beda bacaan. Ya beda. Ini fakta. Tetapi kalau dikatakan sama mereka pertanyaan ketiga ini yang paling menohok. Apakah Al-Quran berbeda makna? Jawab tidak. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Kurang lebih itu saya juga baru mengembangkan ilmu ini baru-baru. Dulu juga saya mengembangkan, tapi saya belum mendapatkan bahan yang komplit karena susah mencari guru qiraat. Susah sekali. Jadi alhamdulillah saya sudah mendapatkan bukunya, saya pelajari dan insya Allah bisa dijadikan senjata untuk melawan lawan-lawan lah. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Wah, ini malah Pak artinya turun ya.
Kalau saya izin nambahin guru-guru semuanya, apapun yang mereka subhatkan, apalagi menyinggung Al-Quran, mereka lupa mereka pemakan babi, yaitu sudah najis. Lanjut, masalah pemakan babi, ngomongin Al-Quran, udah tahu babi itu najis. Allahu Akbar. Lanjut, Tas. Cek, silakan Kang Dito. Di tempatku hujan nggak nyaman nanti. Ini aku lagi menghubungi si Radika tadi. Oke. Bang Dewa, Baluap Entertainment lagi sibuk ini bikin ketupat kayaknya. Gurunda monitor, Gurunda. Udah maghrib di sana, Gurunda ya. Pade, monitor Pade. Aduh, ini. Ya, alhamdulillah ya, Iwan Villa semuanya. Hari ini kita puasa terakhir. Alhamdulillah semuanya aman, lancar. Dan jihad kita, teman-teman yang sudah berdebat dan juga mensupport dunia kita di platform TikTok ya, di dakwah kita, yaitu lintas agama, Masya Allah. Bahkan yang kita saksikan Gurunda itu sampai menjelang subuh baru rungkat roomnya ya, Masya Allah. Jadi kesimpulannya, dengan puasa itu kita tidak menyudahi atau tidak beristirahat dalam hal berdakwah atau memberikan suatu dakwah kebenaran tentang Islam, dan juga membantah subhat-subhat yang mungkin Iwan Villa yang belum pernah mendengarkan atau mendapatkan sumber keilmuan apa yang dibahas atau disubhatkan oleh partner atau rekan versus diskusi kita. Kebanyakan mereka yang subhatnya macam-macam ya, aneh-aneh ya. Terakhir itu yang paling lucu, mungkin Bang Indra Mosa juga tahu itu di Edis ya. Jadi mereka mempertentangkan tata cara ibadah sholat yang diajarkan oleh Rasulullah tentang tasyahud. Jadi halnya mundur gitu loh. Padahal mereka nggak pernah sholat kan gitu. Kemudian mereka membaca bacaan sholat itu seperti ini: Assalamualaikum ya ayuhan nabi. Nah itu kemudian dipertanyakan untuk menjadi subhat, kan lucu itu gitu loh. Ini yang bikin kita itu menggaris besar bawahi bahwa mereka itu memang tidak akan henti-hentinya, entah otaknya mundur, perdiskusiannya semakin ke anak TK atau ke anak SD yang awalnya sudah menjejak di level SMA misalnya pertanyaannya, ini malah mundur. Saya lucu. Jadi di sana dipatahkan teman-teman semuanya, tapi karena dialektika kadang dibuat menjadi suatu yang konyol ya. Inilah mereka yang pembenci agama kita. Islamofobia itu di mana-mana ada, karena unsurnya adalah bahwa Al-Qur'anul Karim memang dijaga oleh Allah. Poinnya adalah itu, kalau kita berpikir secara cakrawala berpikir kita ya, katanya Uni Rifa, kognitif kita gitu ya, bahwa mempelajari agama atau memeluk agama, yang kita perlu perhatikan adalah kitab sucinya. Bagaimana pewahyuannya, apakah ditulis oleh manusia dan mengarang sendiri, atau menulis kitab berdasarkan narasumber lain karena cerita dan fakta, atau memang penurunan atau penyampaian firman atau wahyu itu unik dalam artian bagaimana? Contoh seperti halnya yang diriwayatkan bahwa turun ayat yang pertama, Rasulullah SAW dijumpai oleh malaikat Jibril. Ya Muhammad, ikra. Ya Nabi Muhammad nggak bisa baca dan nggak bisa tulis, bukan berarti bodoh, jahil, nggak ya. Nah itu riwayat ya dari hadis untuk penurunan wahyu ayat yang pertama. Kemudian disuruh baca sampai 3 kali dan beliau Rasulullah Muhammad SAW tetap tidak bisa membaca. Kemudian dituntun oleh malaikat Jibril
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah. Ya, kalau sambil menunggu maghrib, tempatnya Kang Dito di Bandung, masih sekitar setengah jam lagi. Ini teman-teman yang lain, Gurunda masih buka puasa, jadi kita nantikan sambil menunggu siapa tadi? Dika ya host ya. Iya betul. Di sini hujan Kang Dito. Nih, aku Oke. lagi menghubungi dia. Dia mungkin habis baterai barusan. Oh, oke. Masya Allah. Dan informasinya juga kemarin verifikasi langsung dari Akhi Diota ya, kalau kita semuanya pernah melihat akun atau bertemu dengan akunnya Bang Diota, alhamdulillah semalam memverifikasi dan mengkonfirmasi beliau mu'alaf di Dubai 3 hari yang lalu, Masya Allah. Nah, ini yang membuat kita lebih iri lagi kepada beliau. Justru satu keluarga beliau itu mu'alaf atau berikrarkan diri dengan mengucapkan 2 kalimat syahadatan ain itu di Abu Dhabi. Abu Dhabi apa di Dubai ya gitu ya. Nah, di Dubai kemudian besoknya langsung berkeinginan untuk umroh atau kalau bisa haji sekalian. Ini luar biasa ya. Orang kalau mendapatkan hidayah itu nggak tanggung-tanggung begitu teman-teman. Masya Allah. Giliran kita atau mungkin teman-teman yang muslim dari lahir udah pastinya iri lah. Gimana nggak iri? Beliau mu'alaf, dosanya udah diampuni, kemudian dikasih anugerah oleh Allah kelebihan yang luar biasa. Ini bagi kayak kita ini, ya Allah, didoain aja udah seneng lah pokoknya. Kapan bisa berjumpa dengan Ka'bah ya nggak? Salah. Oke, ada tamu. Assalamualaikum, Bang M. Rafians. Buat semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bangku, ada yang mau disampaikan Bang? Aduh, Gimana? Ada yang mau disampaikan Abangku? Atau ada mau nyapa-nyapa gurunda kita? Loh? Hilang? Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Takbiran weh, malam ini takbiran. Sambut lebaran, hari raya. Ini pada kemana? Hei, Bang Dewa. Oi, Bang Dewa. Oi, Bang Dewa. Naik Cece. Ya, Cece mainan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini hujan Cece, aku mute aja ya Cece ya, Kang Dito ya. Ini juga hujan deras banget di Surabaya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Padang juga Cece nih ha. Bang Singa, aku di bawah aja, nggak usah naik, itu masih. Alhamdulillah. Iya Kang Ahmad. Iya. Dijambak mulu sampai botak ini kepala nih. Udah turun dulu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cece. Wilayah Surabaya. Sekaligus takbiran ya, Masya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilham. Allah.
kemenangan besar di Surabaya sudah mencapai maghrib, beduk maghrib sekaligus menutup puasa bulan Ramadan tahun ini. Selamat muslimin wal muslimat ikhwan fillah yang ada di daerah Surabaya. Kalau tempatnya Gurunda udah duluan ya. Makassar dan Papua wilayah timur semuanya sudah buka puasa dan mungkin sudah takbiran ya, Masya Allah. Nanti yang belakangan adalah tempatnya Pak De Sugi. Ade, assalamualaikum Pak De. Ini beruntun kita ya. Habis tempatnya Pak De, tempatnya Pak De, kemudian tempatnya Singalwa dan juga Uniriva. Aku mau ikutan ngobrol tapi berisik nih. Nah, Masya Allah. Bunda Cece. Iya, Bang Dito. Bagus banget rupanya Surabaya. Masya Allah. Kemenangan ya, kemenangan. Iya, alhamdulillah. Berkah banget. Masya Allah. Hujan doang. Tadi hujan deras banget di sini Surabaya. Oh iya, Masya Allah. Jadi keberkahan atau rahmat Allah itu menyertai teman-teman yang sekarang diguyur hujan ya, Masya Allah. Masya Allah itu, Masya Allah. Jadi penutupan Ramadan tahun ini disertai dengan berkah. Hujan itu adalah berkah juga dari Allah ya. Ya, takbiran lagi sambil nunggu siapa tadi? Itu tadi kenapa? Si Radikanya mau ini, mau syahadat. udah syahadat yang radikanya, tinggal nunggu anak sama bininya 3 orang. Barusan baterainya ini katanya. Udah mau habis, dicas dulu bentar bang katanya. Oh iya, siap. Mina Aldin wal Idin ya. Mohon maaf lahir dan batin kalau ada kata salah atau perkataan yang tidak disengaja atau tidak disengaja atau disengaja, mohon maaf lahir batin. Sama-sama Cece, untuk semuanya ya di sini di Kamal Singa Allah di atas dan yang di bawah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Masya Allah, kemenangan luar biasa untuk semua kaum muslimin wal muslimat wilayah Jawa Timur dan wilayah Indonesia Timur ya. Barat masih menuju kemenangan sekitar 22 menit lagi. Masalah ini detik-detik luar biasa ini ya, kemenangan kita umat muslim. Dari sebulan kita berpuasa menghadapi banyak cobaan. Aduh Gurunda kemana? Lagi takbiran juga. Itu kemudian apalagi dengan kita masih tetap mensuarakan, mensyiarkan tentang kebenaran agama Islam. Ini luar biasa, para senior-senior debater, Uniriva, Pak De Sugi, Bang Dewa, Bang Indra, Masya Allah. Ini luar biasa ini, para mujahid-mujahid yang menciarkan kebesaran dan kebenaran Islam ya. Seperti halnya di dalam ayat suci Al-Quran, surah Ahli Imran ayat 19, yaitu ayat-ayat suci Allah yang tidak pernah bisa orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir ini bantah. Dalam ayat ini dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allahil Islam. Sadaqallahul adzim. Satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah adalah agama Islam. Allahu Akbar. Mudah-mudahan 286 teman-teman bisa memberi tahukan ke seluruh dunia bahwa
Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya di agama lain ada yang mengatakan kitabnya yang berisikan seperti itu, ya mungkin tidak akan ada Islam sebelum Islam itu muncul dengan kata-kata itu ya, dengan ayat suci itu yang diterima oleh Rasulullah dari Allah Subhanahu wa taala. Salah. Anis Rato bilang Islam hasil khayalan Muhammad saja. Ini contoh begini. Orang kalau kebanyakan makan babi ya, lambat laun otaknya akan seperti babi. Kalau otaknya udah seperti babi, berarti kelakuannya juga akan seperti babi. Babi itu kalau ibaratnya babi itu manusia ya, manusia yang paling dungu, paling bodoh gitu loh. Nah, kalau misalnya babi sering dikonsumsi, sebenarnya sih kalau kita makan hewan ya, filsufnya adalah karakter. Tanya. Terus anak Maria yang pernah dilahirkan kemana itu? Kan laki-laki dia. Wah, kembali ke bapaknya dong. Nah, itu masih anak Maria, bukan lagi, itu tuh bukan muliaan. Nah, anak orang kemana? Anak orang kemana? Nggak tahu, kan hilang kali di perjalanan. Nah, anak orang tuh bolak-balik karena jadi Tuhan. Kocluk. Coba lagi belajar. Ya, Anak orang dibolak-balik kan jadi Tuhan. bukan masalah itu. Belajar lagi ya, belajar. Disuruh belajar. Dia nggak bisa jawab. Coba tanya Bang Pandi tanya di surga itu, diam dulu, tanya dia di surga itu Yesus itu anak Maria atau bukan? Pasti dia nggak mau jawab. Ya, laiku kebenaran di surga itu sebenarnya Yesus itu anaknya Allah Bapa atau anaknya Bunda Maria? Silakan. Oke. Yang saya bisa jawab, Yesus itu berkuasa di bumi dan Ya dia nggak jawab. Dia nggak ditanya kuasanya, ditanya anak siapa. Ditanya anak siapa dia bilang kuasanya, kan goblok. Oke. Goblok. Kuciluk bener lu. Lu ditanya itu di surga Yesus itu anak siapa, lu nanya kuasanya. Lu jawab kuasa, gimana kamu nih? Kupingmu budak kali ya? Ditanya sama Mas Pandi, Yesus di surga itu anak Maria atau anak Bapak? Jawab. saya hanya menjawab yang tertulis, ya. Nah, Yang tertulis itu Yesus itu berkuasa di surga dan di bumi. nggak ditanya kuasanya. Anak siapa itu Yesus? Di surga tidak ada tertulis Yesus anak siapa, tidak ada disebutkan di dalam Alkitab. Jadi anak Maria hilang. Anak Maria di mana sekarang? Bukan atau tidak hilang. Persoalannya saya Alkitab. Anak yang pernah dilahirkan Maria yang kau tuhankan itu di mana sekarang? Yang saya anggap itu Allah dan memang betul. Anak, diam. Saya eja ya. Kali ambil juga sekalian korek kuping dengerin. Anak yang pernah dilahirkan Bunda Maria, namanya Yesus, sekarang ada di mana? Dijawab. Masa slow begini lu nggak bisa nanggapin? Saya ulang, diulang apa gimana nih? Anak. Yang. Pernah. Pakai eho aja kali ya? Kita main eho ya. Ya, eho-nya udah bener kan nih? Cek. Gimana? Nambah? Mantap. Oke. Yes. Oke. Anak yang pernah dilahirkan Bunda Maria, di mana dia sekarang? A. Di bumi, di kuburan, ketinggalan. B. Sekarang sudah di surga. Pertanyaan kedua. Anak yang dilahirkan Bunda Maria itu
adalah A. Manusia, B. Tuhan, C. Dua-duanya. Silakan. Oper penjual obat ini gue nih kebanyakan. Silakan Le, dibuka bisnya Le. Dijawab Le. Saya jawab. Di mana sekarang? Itu pertanyaannya ya. Betul? Apa? Betul ya. Di mana sekarang Tuhan Yesus berada? Enggak ada, budak lo. Jadi apa? Apa pertanyaan saudara? Di mana? Iya, Bang. Ya. Apa pertanyaan saudara? Jadi clear ya, Yesus itu Tuhannya. Oke, ya. Bisa jawab. Bukan, pertanyaannya bukan lu nggak punya kuping sih budak nih lu. Nih, di mana di mana sekarang anak Bunda Maria? Tuh. Di manakah sekarang anaknya Bunda Maria? Jawab. Jawab ya, saya Ya. ambil dari Yeremia. Jadi begini, di manakah Yesus sekarang berada? Jawabannya, sekiranya ada seseorang yang menyembunyikan diri di dalam Panjang banget sih. maka kan akan demikian firman Tuhan. Ini langit dan bumi, Kenapa harus dipanjangin? Saya bantulah kawan aku kebenaran yang jawabnya ya Bang ya. Tuhan itu ada di mana-mana. Kasihan aku sama dia. Nampak kali onnya. Saya bantu ya Bang. Terakhir yang diketahui keberadaan Yesus dicuri orang, entah ditaruh di mana. Ini dari ibunya sendiri. Natusion ini berframing. Silakan Natusion. Iya, coba siapa yang menyaksikan Yesus? Kan Ya, oke. waktu Maria pagi-pagi sekali setelah selesai sabat pagi-pagi sekali, Maria ke kubur batu. Mayat Begini Tuhan ya. telah dicuri, entah ditaruh di mana. Bang Natusion, nanti coba Anda tanya sama orang Karo, apa artinya Natusionnya? Oke. Bukan itu pertanyaannya, kan pertanyaan Bang Handi kan jelas. Anda nggak mau jawab, dibantu pun ngeyel. Coba Anda nanti tanya sama orang Karo, apa maksudnya Natusion? Coba Anda tanya nanti ya. Abang di Medan nih kan? Apa? Aduh, dibantu pun nggak mau dia Bang Handi. Pening kepalaku, udah lanjut aja lah. Itu loh bro, di sana itu dengarnya. Kamu itu nggak ngerti Bible. Di sana itu datanglah Maria Magdalena ke kuburan. Dia menangis. Datang dua malaikat berkata, mengapa engkau menangis? Maria Magdalena mengatakan, Tuhanku diambil orang. Jadi datanya ada Tuhan diambil orang. Bahkan di sana ada orang. Jadi Tuhannya hilang, ada yang ngambil. Nah, sesudah itu ternyata dia bangkit bersama orang-orang kudus. Yesus bangkit dari kubur, orang kudus juga pada bangkit kayak mumi gitu loh. Jalan-jalan, ucuk. Yesus pergilah menemui murid-muridnya. Salam. Kaget mereka dikira hantu. Dikasihlah dia ikan goreng supaya percaya. Oh, ternyata guruku masih hidup. Markus 16:19. Anak Maria ini yang bangkit lagi nih, anak Maria nih. Terangkat dia ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Artinya ini yang duduk di sebelah kanan Bapa itu apakah anaknya Maria atau bukan? Anak Maria, B, bukan. Coba aja suruh jawab, pasti diputar lagi. Coba Mas Pandi. Tidak ada tertib. Saya hanya menjawab sesuai dengan etika dia. Kalau saudara mau berfungsi, silakan. Bener kan? Saya nggak mau Nggak nyambung Bang. Gimana caranya menyambung? Belajarlah dulu kita dulu. Ya, belajar dulu kalian ya, Biar Belajar jelas. bego gitu, belajar bego. Bego itu nggak perlu belajar. Handi Selebes ini pernah menjawab pertanyaan, siapakah selain Yesus yang berasal dari surga? Saya dari surga. Oke, kalau begitu Anda sudah
bahwa Anda manusia yang bego gitu loh. Semua manusia itu berasal dari Sang Pencipta. Ini makanya saya bilang kalau dilawan kayak begini ilmu tinggi nggak nyampe dia. Enggak, oke Bang. Yang sederhana aja Bang ya. Yang sederhana. Sebentar. Aku yang sederhana aja lah Bang ya. Kebenaran. Oke. Kalau Jadi kita Yesus tutup dari aja. surga, enggak gini aja kebenaran. Sebentar Jangan aja, kabur, sebentar jangan aja. kabur. Ya sebentar aja. Kalau apa itu ciri-ciri surga Kristen itu gimana kalau Yesus dari sana? Pintunya berapa? Ya. Jangan tanya dulu itu Bang. Tanya dulu, Yesus di surga ini duduk di sebelah kanan masih anak Maria atau bukan? Itu dulu Bang. Oh iya. Itu dulu, Bang. Enggak, aku maksud aku Bang, mau ke runut katanya Yesus dari surga. Dia yakin Yesus dari surga. Ah, sekarang begini kebenaran. Surga itu pintunya berapa? Nggak tahu dia Bang, nggak pernah baca Bible. Anda mau menanyakan apa? Sekarang jangan begitu pertanyaan. Anda mau menanyakan keluaran. Iya. Anda mau menanyakan apa sebenarnya? Iya, kalau kau bilang Yesus dari surga, sekarang Ya. surga itu berapa pintunya? Keluar dari surga keluar. Lewat pintu mana? Iya, pintu mana? Anda menanyakan ciri-ciri surga Kristen begitu. Iya, surga itu ada pintunya. Berapa pintu? Coba sebutkan dulu dalilnya di mana pintu surga. Kena. Jadi terbukti berarti Yesus bukan dari surga. Kenapa? Loh, coba tunjukkan dulu surga itu pintunya berapa? Pintu masuk keluar surga itu dari mana? Baca Surga di itu Wahyu, masuknya dari mana? Wahyu 12, Wahyu 21, 12. Coba buka di situ tertulis berapa pintunya. Kamu goblok sih sebenarnya. Udah dikasih Bang Hendy kisi-kisinya, bukanlah pelajari. Makanya jangan goblok jadi orang. Jangan asal mendem aja di doktrin. Pokoknya Yesus Tuhan gitu loh. Yesus Nah, dari baca. surga, ditanya dari pintu mana dia? Pintu itu kan keluar masuknya surga. Ya biar kita kasih tahu aja deh dari mana lama. Menurut Wahyu, surga Anda itu temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya ada 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Nah, ditanya sama Mang Nasution, Yesus keluar surga itu lewat pintu 1 sampai 12. Lewat pintu yang mana? Atau jalur VIP? Apa gimana? Hati-hati makanya keluar dari surga. Berarti keluar itu lewat pintu. Ayo jawab. Udah lu bantu nih. Awas lu. Gua pelintir congor lu. Ayo. Lewat pintu mana? Anda belajar lagi dulu ya, Bang Nasution. Belajar lagi dulu ya. Biar Kok kita disuruh belajar? Berarti kebenaran. Kau yang belajar dulu. Ternyata Yesus itu bukan dari surga. Kau yang harus belajar dulu. Coba kalau kau benar-benar sudah tahu Yesus itu keluar dari mana biar nongol ke dunia ini. Kalau Anda tahu yang apa yang saya utarakan, Anda nggak mungkin mengungkapkan pernyataan seperti itu gitu loh. Karena kita nggak tahu ini, makanya kita tanya. Itu pasti keluar, begitu. Iya, keluar dari mana coba? Kata kau Yesus dari surga. Hanya dia yang keluar dari surga. Sekarang saya tanya Anda. Makanya Yesus saya bilang itu, gitu loh. coba surga itu udah dijelaskan Bang Andi tadi. Itulah baiknya Bang Andi sama Anda. Diajarinya. Sekarang faktanya Yesus keluar dari mana? Dia turun dari surga, saya bilang kan. Iya, dari mana dia turunnya? Coba kau terangkan. Dia turun dari surga. Kau nggak membohongi kau. Marah nanti mamanya sama kau. Nanti mamanya sama kau. Bang, turun dari surga transit di mana? Transit di mana 9 bulan? Coba tanya. Enggak ada, dia enggak dari surga. Coba kebenaran. Ada seorang Yesus pun yang itu naik keluar surga. dari mana? Keluar dari mana? Coba. Dia keluar dari surga. Dari mana dia dari surga? Sementara Ya, dari gerbangnya tadi besar, pintunya 12. Faktanya Yesus keluar dari mana? Coba. Lewat pintu mana? Yang di antara ke-12 pintu lewat mana? Pintu mana lewati?
Enggak, faktanya lagi Bang Hendi. Dari mana dia? Fakta sebenarnya Yesus itu lubang dari pintu mana? Dijelaskan di dalam Alkitab, dijelaskan. Saya hanya memberikan penjelasan. Itu pelanggaran. Bang, orang Ini benar. orang blow on begini kita, kalau ada orang blow on begini kita udah edukasi nggak mau ya dikasih blow on aja sekalian. Iya memang kayak gitu. Ya udah. Ternyata Bang Atin yang benar. Oke, begini saja kita tutup. Berarti Makanya kebenaran kau belajar dulu. Udah dibantu sama Bang Andi. Jangan lagi tanya Bang Blender, marah nanti sama kau. Jangan lagi singgung-singgung Bang Blender. Karena kau nanti dibuatnya. Oke ya. Udah kami bantu sama Bang Andi, Anda nggak mau paham juga. Nah, gimana ya Anda ini? Ya, oke. Nanti hari Bro, ini ya, berarti kebenaran Yesus nggak keluar dari surga ya, dari lubang perawan ya. belajar dulu, belajar. Iya. Sekarang begini aja, biar kami belajar, kau sahkan dulu Yesus bukan dari surga, tapi dari lubang perawan ya. Ya, itulah kebodohan Anda. Silakan. Lu kebodohan. Fakta itu. Kalau memang Anda tidak mengerti, saya nggak mungkin paksakan toh. Enggak. Betul nggak? Makanya bro, ajarkan yang benar. Jangan bodohi jemaat-jemaat Kristen. Coba kau bilang pula, kau menyatakan pula Yesus dari sorga. Sementara dibilang Bang Atin tadi, menurut penjelasan dari Bang Endi, bahwasanya sorga itu 12 pintu, temboknya besar. Nah sekarang saya tanya Anda, Yesus nongol ke dunia ini lewat pintu mana? Berarti si Handi berasal dari sorga. Itu Bibel mulai dikatakannya, udah dijelaskannya dari Bibel. Muko. Ya dari Wahyu itu loh datanya ada, Wahyu 21. Wahyu ada datanya, Wahyu saya bacain ya. Wahyu 21 nomor 12. Dengerin dulu katanya. Disangka saya bohong. Dan temboknya besar lagi tinggi. Dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat. Dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Jadi di surga itu ada 12 pintu. Pertanyaannya, Yesus keluar surga lewat pintu mana? Jawab. Oke, saya jawab ya. Itu tidak ada tertulis di dalam Alkitab. Selama yang tidak ada tertulis, tidak akan saya jawab. Oke, terima kasih atas statement yang begitu dasar. Kita berarti membantah daripada omongan Anda sendiri bahwasanya Yesus keluar dari sorga. Tentu sorga, kalau dia berasal dari sorga, keluar dari pintu sorga. Karena pintu itu gunanya adalah untuk keluar masuk. Yang ada tertulis, Yesus itu berasal dari sorga. Iya, berarti apapun yang tertulis berasal dari sorga, ternyata nggak terbukti. Jadi kami tanya, fakta yang sebenarnya Yesus itu keluar dari mana? Gini aja Pak Nasution, Yesus itu keluar dari sorga, keluar sendiri atau dikeluarkan? Bingung, pasti bingung. Tidak ada tertulis. Nggak ada tertulis. Ada tertulis ya. Ada tertulis. Keluar sendiri apa dikeluarkan? Begini, saya sekali bertanya tentang Al-Quran, boleh nggak? Anda sudah kamu nggak paham orang blow on, kamu ngapain? Aku mau buka Bibel mana kau nggak paham? Kajian sesederhana itu, kajian sesederhana itu. Saya tidak akan tanyakan, saya tidak akan. Anda nggak mampu memahami, apalagi Al-Quran, makin parah kau bos. Saya tidak tanyakan, saya tidak tanyakan. Karena begini, bagaimana sedangkan Tuhanmu sendiri menyatakan, sungguh bodohlah umatku. Bagaimana Anda mau bertanya kalau memang sebodoh itu mau memahami ilmu Al-Quran yang segitu tinggi? Segitu tinggi ya, oke. Kalau Anda alergi tidak apa-apa, silakan, nggak apa-apa. Saya nggak alergi. Jangan sampai dia bisa terima Pak. Pengalaman saya, memang kawan-kawan muslim ini. Apa pengalaman Anda? Terbukti pengalaman ada, wahai saudaraku yang terhormat. Anda menyatakan Yesus keluar dari sorga. Sementara pintu sorga sudah dijelaskan Bible. Fakta yang sebenarnya Yesus dari lubang perawan, bukan dari pintu sorga yang digambarkan oleh Bible Anda yang dibacakan oleh Bang Andi. Jadi bagaimana bisa Anda menyatakan sanggup bahwasanya Yesus datang dari sorga?
Ya, oke. Anda belajar lagi ya Bang Nasution. Loh, Begitu. kok belajar lagi? Makanya saya belajar kepada Anda. Mana yang benar? Yesus itu nongol ke dunia ini lewat pintu surga atau lubang perawan? Dalil yang ada di Alkitab. Saudara nyocor, nyengerongos berdasarkan otak Anda begitu. Jadi bagaimana saya mungkin menjawab otak Anda yang kosong? Oke, kalau otak saya kosong, abang Anda memang kosong otak saya. Apakah ada di Bible Anda yang menyatakan Yesus keluar dari perawan Maria? Saya tanya dulu abang kebenaran ini biar benar. Apakah Yesus itu dinyatakan keluar dari rahim Maria? Atau dari sorga? Fakta yang sebenarnya. Jadi gimana nih menjawabnya nih? Nggak bisa itu Bang, dikit lagi sesak napas itu. Oh, ada Bang Manyur ini. Bang Manyur ini atasannya nih. Dilanjut Bang Andi, ada Bang Manyur ini. Udah apa itu? Udah macam mana ya? Ini menyinggung-nyinggung pula Bang Blender. Nanti dilempar panci kak. Oh. Jadi gitu ya kebenarannya. Jadi kebenaran yang benar itu Yesus keluar dari perawan Maria. Bukan dari sorga ya. Karena dia nggak melewati pintu ya 12 pintu sorga yang digambarkan oleh Bible yang dibacakan Bang Andi. Jadi itu ilmu yang sebenarnya. Jangan lagi bodohi jemaat ya. Lanjut. Ya dilanjut aja Bang Nasution, dilanjut aja. Bang Andi lagi buka puasa. Gitu. Silakan. Oh iya. Oke, pas saatnya lah kalau kami bentar lagi. Selamat sore, Bang Major. Ya, selamat sore Bang Fandi. Ya, tadi saya sempat mendengarkan siapa itu yang tadi ngomong itu. Assalamualaikum buat yang muslim, selamat sore buat yang Nasution, tidak kau ngomong apa tadi selamat. Nasution? Iya. Selamat sore buat yang tidak Waalaikumsalam selamat. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Ya, apa tadi Raymond? Entar Apa dulu tadi Bang. kau bilang? Sebentar, ini Ambon tunggu, Nyom Ambon. Bang Datuk tadi bilang selamat sore bagi yang tidak selamat. Memang ada yang tidak selamat Bang Datuk? Non muslim itu kan tidak selamat. Oh iya benar ya. Waduh. Muslim selamat, aslam tu salamah. Ya kalau Iya. selamat ya. Enggak, Sudah selamat. berarti si Raymond ini tadi Bang. Iya. Izin Bang Pandia, si Raymond ini mau menjawab Si pertanyaan Muslim itu Muslim itu artinya berserah. Iya, orang yang Muslim Islam. Berserah atau menyerah. Iya, aslam tu. Selamat, assalamualaikum. Assalam itu artinya selamat. Salamah, selamat. Nah, jadi oke, kita lanjut Bang Raymond. Bang Iya. Raymond, apa tadi pertanyaan Bang? Raymond. Enggak, apa tadi yang kau bilang tadi tuh? Bahwa Yesus keluar dari apa tadi? 12 pintu betul apa Bang. maksudnya? Saya kan dibilangnya bodoh. Jadi saya tanya, Yesus itu kata si kebenaran keluar dari 12 dulu. pintu. Enggak, bukan gitu. Enggak, apa yang kau maksudkan bahwa Yesus keluar dari 12 pintu? Apa penjelasan Anda? Dengar dulu makanya kalau dikasih tahu, dengarkan dulu, mute dulu. Iya, Iya, silakan. Oke, Bang Raymond yang terhormat, kata si kebenaran tadi, Yesus itu keluar dari sorga. Jadi kami telisik. Nah, saya tanya, sorga itu pintunya ada berapa? Dia nggak mampu menjawab. Dibantu sama Bang Handi. Ditunjukkannya lah dalil dari Bible itu identifikasi sorga. Nah, jadi saya tanya, kalau memang pintu itu gunanya adalah keluar masuk sorga. Saya tanya, kebenaran. Itu yang mana? Nah, bukan, iya. Yesus sebenarnya keluar dari mana? Pintu mana? Yang sebenarnya faktanya. Nah, sekarang Bang Raymond lah dulu yang jawab. Yesus itu sebenarnya keluar dari mana? Apa? Enggak. Oke, gini. Gini aja. Apa yang kita mau persoalkan tentang pintu?
Ya, di surga Apa itu kan ada, kebenarannya iya di tentang surga itu kan di surga Kristen kan ada Gitu 12 loh. pintu. Jadi gini. Hmm. Apa kebenarannya tentang pintu? Ini, Apa ini persoalannya tentang untuk pintu? mencari sebuah kebenaran itu benar nggak Iya. perkataan itu? Sekarang Benar kan nggak perkataan begini, itu? Raymond, ya, izin sebentar Bang Datuk. Oke, Kata siap. si Ya surga kebenaran cuma tadi. satu, tidak ada Dengar dulu, 12 iya, surga. mau apa? Bukan, masalahnya kan Surga surga. cuma satu. Iya, Gitu loh. Yesus keluar datang dari sorga. Dia kan ke bumi ini. Jadi tentu keluar masuk dari sorga itu kan melalui pintu. Benar tidak? Nah, dari Ya udah, pintu clear mana? ya, clear ya. Emang Anda tahu? Oke. Emang oke. Anda tahu pintu mana? Iya. Makanya kan Enggak, untuk menguji Anda kebenaran bilang, apakah enggak, Anda Yesus bilang itu Yesus keluar keluar- datang dari Yesus sorga. keluar masuk Weh, itu. dengar dulu. Bentar dulu. Tadi Anda bilang Yesus keluar masuk itu dari pintu. Nah, pertanyaan saya, kamu tahu dari mana? Emang kamu sudah pernah ke sana? Ya kan kalau keluar kan surga Berdasarkan Bible-mu sendiri, di Wahyu 21 nomor 12, di surga itu ada 12 pintunya. Bible-mu yang ngomong, Wahyu yang ngomong, Yohanes yang ngomong. Jelas? Lanjut. Oke. Terus? Jadi kalau memang dia dari sorga, kalau memang dari dalam sorga, keluarnya dia lewat mana? Lewat jendela. Enggak, gini. Rumus awal tadi, Yesus Allah- berasal Allah dari dalam itu sorga. kan- Allah itu kan roh, ya. Bukan masalah Allah itu mau kan roh, roh. mau ngomongin roh, Allah, apa ngomongin yang Yesus. tahu. Ngomongin Yesus. Sabar dulu ya Allah. Ini Yesus. Ngomongin Yesus bukan Allah. Ini Yesus. Mulut kau itu Handi ya. Emangnya Yesus sama Allah itu beda ya? Mampuslah kau nanti Tidak ada berasa satu alam manusia, satu bukan. Udah disalib Romawi kalau gitu. Enggak, coba. Kita luruskan dulu topik yang tadi. Jadi kata si kebenaran, Yesus itu dari dalam sorga. Dia berasal dari sorga. Jadi kalau dia dari sorga, keluarnya lewat mana? Oke, Betul sudah. Raymond kawanmu itu. Sudah. Jawab. Biasa aja dong kawan. Ya udah. Nanti saya ngegas. Nanti Ya saya udah, ngegas cepet. Anda Udah, nanti jawab. ketar-ketir. Ya ngegas aja, emang gue takut lu ngegas. Jawab. Siapa aja. lu? Jawab. Enggak, Oke. ini aja. Enggak bisa kalian jawab. Udah si kebenaran tadi udah enggak benar Enggak, dia. gini Lari aja. dia. Gini. Kita nggak usah bahas tentang pintu lah, ya. Yang marilah Mau kita menguji bahas apakah Yesus itu marilah kita benar bahas dari sorga, tentang- bro. Gini. Enggak, Marilah saya mau kita menguji bahas tadi tentang dengan si kebenaran. keselamatan. Marilah Woi, kita bahas bukan, tentang dengar. keselamatan. Ya, Enggak. kita bahas tentang keselamatan di dalam keislaman dan dalam kekristenan. Itu aja, titik. Oke, kalau Itu, itu satu cukup. pertanyaan untuk Anda. Yesus mati di tiang salib, apakah itu selamat? Apa pertanyaan kau itu? Iya, pertanyaan saya. Yesus mati di tiang salib, apakah dia selamat? Pertanyaanmu itu keliru. Pertanyaanmu harus begini. Apakah Yesus mati? Gini. Apakah Yesus mati? Apakah Yesus mati iya. dan dia bangkit? Ya dia bangkit. Iya, selamat nggak dia? Enggak. Yesus mati dihukum di kayu salib, apakah dia selamat? Ya selamat dong. Selamat. Karena itu yang pertanyaan gini, loh, apakah Yesus? Buktinya Apakah Yesus selamat dari pembunuhan di tiang salib? Gitu loh. Buktinya kan dia bangkit. Jadi Yesus nggak pernah mati. Buktinya kan dia bangkit. Pertanyaannya adalah Bukan. pertanyaannya adalah Permasalahannya tidak ada bukan di nabi, masalah tidak ada bangkitnya. Tuhan, Permasalahannya tidak ada Allah yang Gede suara. yang mati Ya lawan gue gede suara. Lawan gue gede suara. Itulah luar biasa. Yesus itu Sebentar, kasih Bang Andi di dulu. tiang salib dia tidak selamat karena berhasil ditombak lambungnya, berhasil diikat, berhasil digantung di tiang salib, berhasil dikutuk oleh Paulus. Jadi Tuhanmu itu di tiang salib tidak akan pernah selamat karena berhasil dimatikan oleh tentara Romawi. Jadi Tuhanmu itu pernah kalah sama orang karena berhasil dibunuh oleh tentara.
Jadi pertanyaannya, apakah Tuhanmu selamat di tiang salib? Tidak, karena dia Mana ada? berhasil Mana ada ayatnya? Mana ada dimatikan. ayatnya? Ayatnya mana? Jangan buat kesimpulan, congor. Noh, yang mati di tiang salib Jangan buat siapa? kesimpulan. Mana ayatnya? Yang mati di tiang salib siapa? Mana ayatnya? Yang mati di tiang salib siapa? Pertanyaannya dia bangkit tidak? Yang mati di Pertanyaannya dia bangkit tidak? Kita kok jangan ngomongin bangkit dulu. Satu-satu dulu. Pertanyaan saya dia bangkit tidak? Udah di kematian, keroyokan lagi. Nah, aku tanya nih, aku nanya nih. Kroyok itu Nah, Bang beserta Mancur punya ini. saya Bang Kroyok Fandi. ini, Bang Mancur ini Nih, Bang inilah Fandi. namanya orang gak sopan, Bang gak Fandi, beradab. nih. Ini ada persepakatan untuk membunuh Yesus. Pertanyaannya dia bangkit persepakatan nggak? di Yohanes 11 dia ini bangkit ada nggak? persepakatan Hei, untuk membunuh pertanyaannya Yesus. dia bangkit Dengar. nggak? Selamat nggak dari pembunuhan Pertanyaannya dia? dia bangkit nggak? Jangan dengar, ambil dengar, dari dengar, dengar, dari dengar. mana-mana, ambil dari dengar. Alkitab, bos. Iya, ini Bibelmu yang bilang, Bibelmu yang bilang, Bibelmu yang bilang, Bibel. Ini di Yohanes 11, ini dari ayat 45, ini persepakatan untuk membunuh Yesus. Selamat nggak dari Ya, membunuh oke. ini? Selamat nggak? Pertanyaannya dia Dulu, bangkit jangan nggak? oke, jawab dulu. Yang keras. Pertanyaannya dia bangkit nggak? Pertanyaannya selamat nggak dari pembunuhan? Loh, apakah dengan kebangkitan itu tidak selamat? Selamat nggak dari pembunuhan? Kebangkitan itu tidak selamat. Selamat nggak dari pembunuhan ini? Rencana pembunuhannya selamat nggak? Menjawab betul, Kalau selamat. udah mati itu nggak selamat bodoh. Kalau udah mati Kalau nggak udah mati itu selamat nggak itu? Kapok. Inilah namanya kroyok satu-satu lah, coba tahu tadi. kalau sudah mati itu ya nggak selamat. Ayo. Apalagi kau cerita kalau udah Ayolah, mati. Ya kalian nggak kan selamat lah. pandai-pandai Kau cerita bangkit. orang-orangnya. Kalian kan pandai-pandai. Marilah kita satu-satu. Jangan main kroyok iya. dong. Kalau mati itu selamat. Hah? Kau jawab. Mati itu selamat. Jawab. Kalau udah mati itu selamat. Kau jawab dulu. Kok cerita bangkit pula lagi nanti. Ku tanya mati itu selamat nggak? Hah? Kau jawab. Persepakatan untuk membunuh Yesus, Yohanes 11 ayat 45 nih. Nah, selamat nggak dari rencana pembunuhan ini? Selamat Badar. Badar, selamat nggak? Keroyokan bikin malu aja kalian. Udah tua keroyokan. Jangan tantrum lah kau Jangan tantrum lah kau. Di Yohanes 11 Coba. ayat 45 di sini kan dikatakan Siapa yang mau diskusi sama saya? untuk Ayo. membunuh Yesus. Selamat nggak dia dari pembunuhan ini? Oke. Pertanyaannya begini. Kok kau ngatur-ngatur aku? Aduh. Kok ngatur-ngatur aku pula yang nanya? Pertanyaannya, persepakatan untuk membunuh Yesus ini. Selamat nggak dia dari persepakatan untuk membunuh Yesus ini? Kita bahas tentang keselamatan di dalam. Iya, selamat nggak dia? Persepakatan untuk membunuh Yesus. Perikopnya dari Yohanes 11 ayat 45 sampai 57. Nah, selamat nggak dia dari rencana pembunuhan ini? Iya, selamat. Sudah cukup. Puas Tapi dia saja. tak mati. Yesus nggak pernah mati. Jadi Baca baik-baik, bos. Baca baik-baik. Baca baik-baik sampai dengan kebangkitannya, sampai dengan kebangkitannya, boleh saya sampai dengan mengatakan begini. kebangkitannya. Nah, Raymond, boleh saya mengatakan begini? Selamat ya atas kematian Tuhan Yesus di kayu salib gitu. Pertanyaannya begini. Apa tujuannya? Mulai dari ini, Tujuannya ayat 53. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Selamat nggak dia? selamat nggak dari pembunuhan? Baca sampai habis. Mulai dari Jangan satu-satu. Baca sampai habis. Baca sampai selesai. mulai dari hari itu mereka sepakat Jangan untuk satu-satu karena aja, itu Congor. Jangan satu-satu aja, baca iya, semuanya. aku bacain. Mulai dari hari Baca itu mereka semuanya. sepakat untuk membunuh Yesus. Betul? Betul. Oke. Ya. Titik dulu. Ya. Yesus waktu dibunuh itu selamat atau tidak dari kematian? Baca sampai Nggak mau jawab dia. Langsung bangkit dia mau jelasin. Baca Langsung sampai- bangkit. Kalian jangan keroyok dong. Siapa yang Aduh, keroyokan? parah. Inilah namanya tidak beradab. Coba satu-satu. Coba.
Bagaimana Anda Daripada bunuh Tuhan tidak beradab loh, tidak. Kalau bunuh Tuhan. Loh, jangan Anda menghina. Aku baca ini, aku baca sampai bisa. Nggak beradab kalau membunuh Tuhan. Membunuh Tuhan itu beradab itu. Beradab itu. Membunuh Tuhan. Lu imani pula lagi. Orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus itulah yang disebut pembunuh. Siapa Ya. yang tidak percaya kepada Yesus Kristus? Tapi hasil Ya daripada kalian lah. hasil Berarti kalian adalah pembunuh. hasil daripada Tuhanmu dibunuh sehingga kau ada Pertanyaannya penebusan adalah, dosa. siapa yang tidak percaya pada Yesus itu adalah pembunuh. Siapa itu? Pertanyaannya siapa itu? Siapa itu? Ya, kau yang jawab. Jawab. Romawi lah. Romawi lah yang bunuh Siapa Yesus. yang tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Jawab. Ya Romawi lah yang bunuh dia. Jawab. Romawi yang bunuh dia. Siapa lagi selain Romawi? Siapa lagi? Romawi yang bunuh dia. Kedua Silakan menjawab. Kristen. Siapa Kristen? Siapa yang tidak Kamu. percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kamu. Inilah namanya orang tidak beradab. Kenapa? Siapa yang tidak percaya pada Yesus dan Ya, dengerin Tuhan dan ya. Juru Selamat? Silakan menjawab. Silakan menjawab orang-orang yang menyalibkan Yesus. Yesus itu Orang-orang yang bukan menyalibkan Yesus untuk adalah orang orang yang tidak Indonesia. percaya Gede-gedean bahwa Yesus suara itu kalau adalah lu sama Tuhan dan gua. Juru Selamat. Yesus Gitu. itu untuk Nah, orang pertanyaannya adalah, Bani siapa yang tidak Israel, percaya bukan percaya untuk pada Yesus dan orang Tuhan dan Juru Indonesia. Selamat? Jawab, ayo, Yesus jawab. itu Andi, kau jawab. adalah Andi, kau manusia jawab. yang Dengan jujur dibunuh kau oleh jawab. tentara Romawi. Jujur Dia kau tidak jawab. selamat, dia dimatikan, kemudian dihidupkan lagi menjadi Tuhan oleh Paulus, Roma 14:9. Jadi Yesus itu bukan juru selamat untuk Anda, untuk Bani Israel. Anda siapa? Emang Yesus diutus untuk orang Indonesia? Enggak. Yeay. Anak orang lu matiin terus hidupin lagi jadi Tuhan. Yeay. Jawab kau, Andi. Yeay. Jawab kau. Siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus? Tentara Jawab kau, Romawi Andi, yang bunuh dengan Yesus, jujur. bukan gua. Oke, terus siapa lagi? Tentara Romawi itu yang bunuh. Salah imanmu. Apakah tentara Romawi itu percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Tentara Romawi yang bunuh Yesus dan imanmu yang percaya pembunuhan itu. Apakah tentara Romawi itu percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Hadirkan di sini kita tanya. Tentara Saya Romawi. tanya Anda, jangan hadirkan. Saya tanya Anda. Ya, saya bukan wakil tentara Romawi. Saya tanya Anda. Udah bingung Ini dia nanti nih, Bang. kalau Emang saya wakil tentara Romawi. saya tanya Anda, siapa lagi orang-orang yang tidak percaya pada Yesus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang membunuh Yesus? Silakan menjawab. Yang membunuh Yesus tentara Romawi, imanmu mengiyakan itu. Iya, mereka tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Siapa lagi selain tentara Romawi? Jawab Terus, dengan jujur, Andi. jadi yang Jangan dibunuh. kau pintirkan, Oke, jangan diam. kau Diam. bertopeng. Yang dibunuh tentara Jangan Romawi kau itu sembunyi di atas apakah kebenaran. manusia atau Jawab Tuhan? kau, Yang Andi. dibunuh tentara Romawi itu manusia atau Tuhan? Yang Jawab dibunuh kau, tentara Andi. Romawi manusia Saya atau Tuhan? tanya, Yang dibunuh jawab tentara kau, Romawi Andi. itu manusia atau Tuhan? Ya. Saya tanya Anda, jawab dengan jujur. Ya bisa diskusi nanya dong. Nah inilah nggak bisa menjawab. Izin Makanya ini resikonya menuhankan anak orang. izin sebentar Raymond. Ya. Jadi begini Raymond, apakah menurut Anda Yesus yang diponis Saya hukuman ini mati sedang itu diskusi dengar sama dulu. Sandi. Saya Enggak, sedang kau diskusi jawab sama dulu, Andi. kau jawab dulu. Kau Enggak, diam. kau jawab dulu. Kau diam dulu. Saya sedang diskusi Apakah sama Tuhan Andi ini. Yesus Dia belum selamat menjawab di dalam pertanyaan saya. menjalani Diam kau. hukuman mati di kayu Diam salib? kau dulu. Diam kau, Nasution. Bentar Ya, dulu, tapi saya kan lagi Anda menawarkan ngomong tadi sama konsep si Andi ini. keselamatan. Diam dulu Anda. Diam dulu Anda. Saya lagi Aku ngomong sama si bacain Nasution. ayat boleh Sama nggak? si Andi. Aku bacaan ayat boleh Saya nggak? lagi ngomong sama si Andi. Ya, aku Anda bacain diam ayat boleh dulu. nggak? Saya Ya, diskusi sama si Andi. Aku bacain ayat boleh. Siapa lagi selain Ya, pada Aku bacain ayat ya. Silakan menjawab. Aku bacain ayat. Bang Datu. Ya, besarnya ya. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh Yesus. Apakah Yesus selamat dari pembunuhan? Pertanyaannya adalah siapa yang membunuh Yesus? Siapa yang membunuh Yesus?
Mulai dari hari ini Bibelnya. Mulai dari hari itu, ini tertulis gini ya. Saya lawan saya Yohanes 11 nomor 53. Saya lawan kalian semua. Iya, Ayo. Yohanes Datuk, 11 nomor saya 53. tanyakan kepada Anda. Saya tanyakan kepada Anda, Datuk. Kau jawab dengan jujur. Mulai udah ini kalah, pertanyaan kan? nih. Sekarang Datuk kau. Datuk Iya, kau jawab. jangan. Siapa yang tidak Kau percaya yang pada Yesus sebagai Tuhan dan coba Raymond, mute dulu siapa biar yang kita tidak terangkan. percaya pada Kita Yesus terangkan sebagai dulu Tuhan dan Juru apa Selamat. hasil yang kita peroleh dari Silakan. Kristen sore ini. Di mute dulu si Raymond ini. Silakan jawab. Mulai dari hari itu mereka sepakat. Dengar ya, aku baca Bibel begini. Sebentar Bang Datuk, sebentar Bang Kau Datuk. dengar. Saya jelaskan sama siapa ini. Sabar Jadi dulu. begini, di mute dulu Loh, si Fandi, Raymond ini. gak usah kayak gitu Fandi, kayak anak kau Fandi. Raymond, kau kalau gitu diam kau. Kenapa lu bawa Jangan gua? nyerocos. Geblek lu. Fandi, Jadi- Fandi bukan Handi, kau Handi. Dia ini kan Fandi. Jadi begini. Pandi orang nggak ngomong kok. Jadi kesimpulan Dia daripada mute-mutekan saya gitu loh. pembicaraan Dia sama si mute-mutekan Raymond, saya. yang jelas dia tadi mau membantu si Saya kebenaran. tanyakan tadi Ternyata Nasution, siapa dari lagi narasi selain dari Taruh Ini saya jawab Maaf yang pertanyaannya. siapa sebagai Tuhan kenapa dan ini Juru kira Selamat? super kudus? Ini Pak Nasution saya jawab Saya pertanyaannya, sini saya tanyakan jawab. kepada Anda Nasution. Oke, saya jawab pertanyaanmu Saya ya. tanyakan kepada Anda. Ya, saya jawab pertanyaanmu, Handi, diam. Saya tanyakan Diam. kepada Anda, siapa Saya lagi yang jawab. tidak Saya jawab pertanyaanmu, siapakah yang membunuh tanyakan kepada Yesus? Anda, siapa lagi yang tidak percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Oke, Selamat? Silakan. baik, saya jawab. Jawab. Jawab ya. Satu, yang membunuh Yesus itu yang ikut terlibat dalam pembunuhan Yesus. Diam dulu Bang, yang lain ya. Yang terlibat dalam pembunuhan Yesus itu pertama di Matius 26:34, imam-imam kepala tua-tua Yahudi berkumpul bersama Kayapas. Mereka merundingkan suatu rencana menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Satu, masuklah iblis ke dalam diri Yudas, kemudian Yudas berkhianat. Siapa nanti yang akan kucium? Itulah Yesus. Datanglah tentara Romawi bersama Yudas. Yudas menciumnya, ditangkaplah dia. Setelah ditangkap, dibawalah dia ke halayak, diolok-oloklah dia, diludahilah dia, digamparlah dia, diberilah dia mahkota berduri berdarah-darah kepalanya, dibukalah bajunya, ditelanjangilah dia, mikullah dia salib dari bawah sampai ke bukit Golgota. Karena dia kecapean di tengah perjalanan, diganti oleh Simon Kirene, kemudian diambil alih lagi oleh Yesus sampai di atas. Tentara Romawi melaksanakan tugasnya. Pertama adalah sebagai berikut. Saya kan Mengikat tanya, tangannya. Diam dulu, ini saya jawab. Ini dijawab loh. Diam dulu. Ini dijawab. Tentara Romawi mengikat tangannya, dipaku tangannya, digantung di tiang salib, diberilah dia anggur asam, kemudian ditombak lambungnya, mati. Kemudian dibuatkan, diam dulu. Dari Anda. Ini data. Ini data. Diam dulu. Data ini data. Jadi pertanyaan adalah Diam dulu. Ini dulu itu. Dimute terus. Juru Selamat. Jadi setelah itu mati, dibuatkanlah surat oleh Paulus di Galatia nomor 3:13. Artinya apa? Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi memang ini kerjasama, satu yang merencanakan, satu yang melakukan, dan satu yang membuatkan surat. Artinya yang terlibat adalah Paulus, tentara Romawi, Yudas, Iblis, Kayapas yang terlibat pembunuhan Tuhan. Kenapa Mayor? Kenapa? Terima kasih Bang Handi. Saya jawab. Bang Major biasa. Bang Handi, saya tanya dulu Raymond. Biar saya ditanya, saya jawab. Orang-orang Oke, ini terima kita kasih sudah tahu Bang Handi. geblek mereka. Saya tanya dulu Paham aja sih. Raymond, apakah Bang Handi sudah menjawab pertanyaan Anda? Jawab. Belum.
Itu baru satu. Ketawa. Apakah jawaban saya salah? Hanya panas dijawab. Apakah jawaban saya salah? Anda Belum dijawab sebenarnya. katanya. Belum dijawab. Ketawa Anda menunjukkan kebodohan Anda sebenarnya. Yang menjadi jawaban saya pertanyaan salah? adalah, sebenarnya simpel. Yang menjadi pertanyaan adalah Pertanyaan Anda tadi siapa yang membunuh? membunuh? Siapa Apakah yang sudah dijawab membunuh Bang Yesus Handi? Kristus Kata sebagai Anda Tuhan tidak dan Juru Selamat? diterangkan oleh Bang Handi secara detail secara keseluruhan. Anda sendiri mengakui udah terlalu jauh, udah terlalu lebar kata Anda. Berarti Anda sebut lagi belum dijawabnya. Anda sudah puas tadi jawabannya. Udah terlalu jauh, udah mantap, sempurna kata Anda tadi. Anda jawab, saya tanya apakah Bang Handi sudah menjawab? Kau bilang, belum. Jadi gimana? Padahal saya jawab pakai data di Bible loh. Iya. Data di Bible saya pakai. Aduh. Oke, anggaplah. Oke, anggaplah sudah menjawab. Ya. Lu setuju nggak jawaban gua? Anggap saya. Lu setuju nggak jawaban gua? Jawab. Lu setuju nggak jawaban gua? Saya anggap. Jawab dulu, jangan anggap. Setuju apa enggak? Pandi kasih ke Saya moderator, tidak Pandi. setuju. Dari tadi. Setuju Saya nggak? tidak setuju. Loh, Saya tidak setuju. Ya yang membunuh dia siapa? Setuju dengan Loh, Bible nggak Anda? setuju. Enggak setuju dia Bang Handi. Berarti dari kau bantah di Bible itu. Kau bantah di Saya Bible. kan bertanya, siapa lagi sekarang orang-orang yang tidak percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kau dimarahi kau sama Lugo Saya Tambunan kau. bertanya, Kau enggak percaya sama Bibelmu. Kau dulu Pak Yang Nasution ya. dinarasikan Bang Raymond tadi Saya itu kan tanya. itu Bible Anda. Anda enggak percaya. Aduh, Fandi, kau Pak turunlah Nasution pula. tunggu dulu ya, Bang Datuk di mute dulu ya. Mute terus. Silakan berdua Nggak, sama begini Raymond. aja. Dia taruh di bawah dulu, saya jawab. Oke. Nanti setelah saya jawab, baru dia naik. Lu dengar dulu di bawah. Karena kamu kan yang bertanya, saya yang jawab. Kalau pertanyaan saya, kalau jawaban saya ini tidak ada di Bible, boleh kau melaporkan saya ke polisi. Karena saya menjawab berdasarkan datamu di Bible saya pakai. Pertama adalah data yang sudah saya jelaskan tadi, di mana itu rangkaiannya mulai dari Matius 26, baca dari 1 sampai habis. Di sana berkumpullah imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi, di imam besar bernama Kayapas begitu, merundingkan untuk menangkap Yesus. Kemudian terjadi penangkapan itu. Kenapa ditangkap? Karena memang ini tentara Romawi bersama imam-imam orang-orang Yahudi ini ingin membunuhnya dia. Bagaimana cara supaya terbunuh? Dipakailah Yudas. Bagaimana Yudas ini berkhianat? Kenapa dia berkhianat? Karena dia kemasukan setan. Kerasukan iblis Yudas ini, berkhianatlah dia. Kemudian datanglah tentara Romawi ingin menangkapnya, tapi dia nggak tahu yang mana Yesus yang berkumpul di situ. Kata Yudas, mana yang akan kucium itulah Yesus. Berhasil ditangkap. Setelah ditangkap, diolok-oloklah dia. Ini data di Bible nih. Kalau saya salah, lu laporin saya ke polisi. Diolok-olok, diludahi, digamparin, diberi mahkota berduri. Kemudian ditelanjangin. Ya, apakah masih tersisa celana dalam? Terserah you. Yang jelas gambarnya itu ada celana dalamnya. Ya, terus bolehlah kita kalau original case ya nggak usah lah. Nanti kamu nggak ngerti. Kemudian dalam keadaan tidak pakai baju, mikul salib sampai di atas bukit Golgota, langsung diberi anggur asam, terus kemudian diikat tangannya, dipaku, digantung di tiang salib, ditombak lambungnya, matilah dia. Jadi yang terlibat pembunuhan Yesus itu satu, Kayapas, tentara Romawi, Yudas, iblis. Itu ya. Setelah dia mati, dibuatkanlah surat oleh Paulus. Suratnya Galatia nomor 13. Ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Diam dulu, Mayor. Diam dulu. Nah, dibuatkanlah surat oleh Paulus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung di tiang salib. Jadi yang terlibat pembunuhan Yesus
Itu tadi rangkaiannya di situ. Kalau salah, silakan bantah data di Bible. Ini kita menjawab atas pertanyaanmu. Kan begitu. Kami semua ini belum pernah ada di daerah situ. Kami belum lahir di waktu itu. Jadi jangan masuk-masukin kami. Kau menjelaskan ke orang, kau jadi pelaku sejarah juga. Kau tengok dari ceritamu. Nah sekarang, Mayor, jangan nangis Mayor. Jangan pada kabur. Kenapa pada kabur senang tujuan? Mayor, apakah jawaban saya salah atau benar tadi jawaban saya itu? Kamu lah, kau mana pernah bisa salahkan? Kau tetap benar kau. Loh, jangan marah-marah Mayor. Bukan. Kau tidak pernah salah, kau tidak benar sampai kapanpun. Wih, hati-hati kau nanti kau kena pembuluh darahmu pecah nanti. Tidak. Kau menanyakan saya benar apa tidak? Saya tidak tahu kau benar apa tidak. Karena kau merasa terlalu benar terus, sedangkan pernah salah. Ini ngomong apa sih kamu ini kok? Enggak gini, kamu menanyakan ke saya benarkah tadi? Saya tidak tahu. Karena kau selalu merasa benar dirimu gitu loh. Enggak, jawab. Saya tidak bisa jawab itu. Oh, berarti kamu gak pernah baca Bible dong? Gak pernah baca Bible. Ngapain Anda menjelaskan Bible kepada saya? Itu iman Anda. Ya kita menjawab itu pakai data, bro. Gini loh. Kalau itu bukan imanmu, itu bukan ranahmu berarti. Saya ditanya tadi, Mayor. Kau keliru kalau kau menjelaskan Bible pada saya. Saya nggak menjelaskan kamu, saya jawab pertanyaannya yang si Raymond, bukan kamu ini. Saya menjawab pertanyaan si Raymond, siapa yang terlibat dalam pembunuhan Yesus? Ya saya jawab berdasarkan Bible. Loh, kenapa kamu yang panas? Orang saya jawab kok, saya jawab berdasarkan data. Itu loh. Kamu kok yang marah gitu loh. Kenapa kamu yang marah, bro? Jangan marah lah. Jangan marah, bro. Jangan marah. Ini saya kasih lagi data ya. Gak boleh marah dalam berdiskusi. Saya tidak marah, cuma samamu nanti gini. Kau kan punya agama, kan? Punya iman. Kamu juga punya yang namanya agama, punya buku panduan. Nah, pun buku panduan kami lah menuntun kami untuk memahami bagaimana ketuhanan Yesus. Bentar dulu, diam dulu. Ini saja. Kau ini mau saya, masuk diam dulu. Udah diam dulu. Ini saya ditanya oleh Raymond, siapa yang membunuh Yesus? Ya saya jawab dong. Kita lanjut lagi ya. Di Matius 27, nah 27 sampai 31 lah. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. 28. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya. Ini dijawab pertanyaannya temanmu. Dan menaruhnya di atasnya. Lalu hormati ini, pergi dia. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya kepadanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu padanya, mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Data ini loh. Jadi pertanyaan dia saya udah jawab. Yang pelaku pembunuhan Yesus adalah tentara Romawi sebagai eksekutor. Otaknya adalah para Kayafas, imam-imam atau tua-tua Yahudi. Kemudian memakai Yudas yang kerasukan iblis karena dia berkhianat. Nah, jangan marah dong. Kan saya jawab pertanyaan. Oh dulu. Dan di balik pembunuhan ini, siapakah yang mengimani? Atau siapakah imannya berlandaskan di atas pembunuhan ini? Ya, si Raymond dengan Mayor tadi.
Kenapa? Kalau tidak ada pembunuhan ini, dia tidak punya Tuhan dan tidak ada alat untuk, atau tidak ada kejadian, tidak ada orang yang menebus dosa mereka. Jadi ada dua yang ingin dicapai di sana. Pembunuhan ini harus ada supaya dosanya ditebus, kemudian jadilah Kristen menuhankan orang yang terbunuh ini. Datanya di mana? Roma 14 nomor 9. Tertulis di sana menurut Paulus, mati, hidup kembali menjadi Tuhan. Nah, kalau dia mau menjelaskan lagi, oh itu dibangkitkan, mari kita baca. Dia tidak bangkit sendiri. Di Kisah 2:32, ya, Yesus inilah yang dibangkitkan oleh Tuhan. Tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Jadi banyak orang saksi mengatakan Yesus itu dibangkitkan, tidak bangkit sendiri. Oke, setelah dibangkitkan, hidup kembali dia. Murid-murid heran, dikira dia hantu. Minta ikan goreng, membuktikan dia sudah menjadi manusia kembali. Habis itu naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa. Jelas toh. Jadi siapa yang terlibat? Ya, baca aja datanya. Kami Muslim tidak pernah terlibat. Justru adanya kami Muslim, justru adanya Islam itu meluruskan bahwa yang patut disalib, yang patut dibunuh, bukan orang jujur, bukan utusan Tuhan, tapi yang patut disalib terkutuk adalah orang fasik, orang pemakan suap, pengkhianat yang harus disalib. Yesua Al-Masih tidak masuk kriteria yang disalib karena dia dikaruniai oleh Tuhan, dikasihani oleh Tuhan, diberi mukjizat oleh Tuhan. Jadi utusan Tuhan yang namanya Yesua Al-Masih ini diselamatkan oleh yang mengutus dia, sebagaimana tertulis di Ibrani nomor 5:7. Dengan ratap tangis sebagai manusia, seluruh keluh kesahnya, seluruh doanya didengarkan oleh yang mengutus dia. Buktinya dia di Bukit Getsemani, semalaman dia berdoa untuk diselamatkan dari penyaliban. Andaikan cawan ini berlalu dariku, bukan kehendakku tapi kehendakmu. Jadi kehendak Bapa tidak pernah menghendaki anak kesayangannya, utusannya di muka bumi untuk dibunuh secara terkutuk. Karena Bapa di surga tidak pernah mengeluarkan statement boleh membunuh orang yang tidak bersalah. Justru perintahnya dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah, jadi tidak patut untuk dibunuh. Yang dibunuh siapa? Itulah tadi. Siapa yang masuk kriteria yang dibunuh? Yudas Iskariot. Jadi yang Anda tuhankan berdua tadi ini adalah bukan anaknya Maria, tapi Yudas Iskariot yang dihidupkan kembali oleh Paulus, kemudian Anda tuhankan. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Handi. Luar biasa. Saya sholat dulu. Siap, siap Bang. Kita rencana mau tutup aja dulu Bang Handi. Nanti bentar lanjut lagi ya. Iya, tutup dulu lah, rungkat dulu. Siap, siap. Teman-teman, thank you ya semua. Atensinya telah bergabung dalam Komal Fandi Ahmad. Ya, sekejap ya. Kita tutup aja dulu, nanti sebentar baru kita lanjut lagi ya teman-teman ya. Terima kasih banyak atas atensinya malam hari ini. Thank you ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin ya buat teman-teman yang sering nonton di Komal. Untuk semua ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Insya Allah sebentar kita lanjut lagi kalau ada kesempatan ya. Siap-siap Bang Nunim. Terima kasih teman-teman. Jadi kita tutup ya. Nanti bentar kita lanjut ya. Salam tauhid, salam satu Tuhan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha
pertanyaan sampai sekarang, bahkan saya masih bertanya-tanya kepada diri saya sendiri. Tinta merah perkataan Yesus. Nah, sedangkan tinta hitam itu perkataan siapa? Kalau menurutnya Bang Ferry waktu di Katolik itu tinta hitam itu perkataan siapa? Tinta hitam. Ya. Mungkin perkataan menurut Yesus ya. Allah alam. Iya, makanya gini. Kan tinta merah kan Yesus berkata sendiri, iya kan? Iya. Nah, itu tinta merah. Nah, tinta hitam? Ini Bang inspirasi memang di Katolik itu noise kayaknya Bang Fir, noise sambil ngecas kayaknya. Iya, sambil ngecas ya. Nah, Ya. jadi memang ini masih noise nggak Bang inspirasi? Aman. Oke. Jadi memang di Katolik itu ada beberapa Alkitab di mana yang hanya dipegang untuk para frater dan romo saja. Iya. Nah, di sana itu jelas setiap ada ayat tertulis di atas, di bawahnya ada penjelasannya, baik ayat sisipan ataupun ayat penambahan dari LAI. Itu ada. Yes. Cuman sayangnya Yes. aku nggak bisa membuka di sini karena itu pun aku juga sudah dilarang. Tapi Iya. kalau Abang Siragi ingin melihat Alkitab itu, saya ada. Iya. Kasih Fer. Yang warna Saya merah. ada. Yang warna Jadi merah memang itu. Alkitab itu nggak ada kalau di Alkitab kayak gini kan di sisipan pinggirnya kan ada nih kan tulisan Matius, Markus dan Ya, ada sebagainya. Jadi keterangannya. kalau- Ada catatan kakinya juga, ada catatan kakinya. Iya, catatan kakinya. Cuman kalau di Alkitab Yes. sering dipegang para frater itu bukan hanya ada catatan kakinya, melainkan di bawahnya itu ada penjelasannya. Ayat ini sisipan kah atau bukan? Ayat ini penambahan dari Iya. LAI. Bahkan ada tanda-tanda seperti tanda strip, ya kan, tanda strip dan lain sebagainya. Itu ada semuanya di situ. Cuma Iya. sayangnya aku nggak bisa membuka di sini karena kan kasihan juga Bang Siragi kan. Iya. Gitu Bang. Bahkan Ahmadi punya Bible yang paling tertua, Bang Ferry. Sebelum Yesus ada, Bible dia sudah punya. Paman saya ada. Tapi sayangnya itu udah pisah. Gitu. Bayangkan sebelum Yesus lahir, dia sudah punya Bible. Sebelum Abraham ada. Bahkan sebelum Abraham ada. Sebelum Yesus lahir, dia sudah punya Bible. Abraham masih bayi. Coba bayangkan. Ada itu. Iya kan? Nah, itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau tinta merah perkataan Yesus, terus tinta hitam perkataan siapa? Iya kan? Nah, itu yang menjadi polemik bagi saya ya. Polemik jadi bagi saya. Sampai sekarang belum terjawab. Sedikit yang kami teliti, ternyata yang tinta hitam itu terkadang menunjukkan kepada fi'liyahnya Yesus. Ya, kalau memang ya intinya gini, itu Bible perkataan Yesus semua atau bagaimana? Enggak. Ini bukan perkataan Yesus semua, akan tetapi di dalam Bible itu ada yang namanya qauliyah, ada yang namanya fi'liyah. Iya. Fi'liyah. Nah, ini fi'liyahnya Yesus adanya di Lukas 6 nomor 12. Nih, Lukas 6 nomor 12, perhatikan. Ada juga Dibacakan. di Matius 10 ayat 1 nomor 1 sampai dengan 4. Nah, ini fi'liyah Yesus. Ya, Bang Pe, assalamualaikum Bang Pe. Di dalam Markus 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara-saudara muslimku semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalahu minna wa minkum. Selamat hari Idul Fitri, hari kemenangan ini. Katanya diundur Mohon Bang maaf Pe lahir sebulan. dan batin. Hah? Lebaran diundur sebulan katanya. Oh ya nggak apa-apa, bagus. Karena banyak kayak Abdillah ini nggak puasa diikut puasa tuh Bang Barokah jadi diundur. Banyak kepalsuan tuh. Lanjut. Ikut senengnya.
Gak apa-apa. Ya mohon maaf lahir batin semuanya ya. Kalau ada Ya, kata-kata Bang salah ya. De. Iya deh, lanjut. Ya, ya itu tadi, ya kan? Kalau kalau dalam Bible itu firman Tuhan artinya Yesus berkata, kan gitu. Kalau memang Yesus berkata, ya kenapa tidak semuanya tinta merah aja? Gimana, Bang Adi? Nah itu sama fi'liyahnya yang dilakukan oleh Yesus. Yesus itu nggak mengucapkan kauliyah saja ya kan, tapi fi'liyah yang menunjukkan kepada suatu takarub atau kedekatan. Ya, ataukah mungkin kalau pemikiran saya, apakah mungkin tinta merah itu adalah suatu penegasan dalam ayat tersebut? Bisa jadi. Kalau saya sih mikirnya gitu. Jadi semua dari ayat dari Kejadian sampai Wahyu itu adalah yang diyakini adalah firman Tuhan, perkataan Yesus, kan gitu, di Perjanjian Lama atau di Perjanjian Baru. Nah, tetapi yang membedakan tinta hitam dan tinta merah adalah suatu penegasan bahwa di kalimat tersebut ada makna yang tersembunyi, makna yang dalam yang harus dipahami baik-baik. Berarti betul apa yang saya bilang tadi. Sebenarnya teman-teman Kristen ini, ya siap, teman-teman Kristen ini nggak perlu membaca dari Kejadian sampai Wahyu, teman-teman. Cukup memahami aja tulisan yang bertinta merah yang ada dalam Bible-nya Pak Saragi. Mungkin itu saja, Pak Saragi. Siapa tahu Pak Saragi mau menambahi? Silakan, abangku. Ya, terima kasih Pak Hos. Sama-sama Bapak Saragi. Jadi ya begitulah Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Saya pun nggak hafal semua isi-isinya. Jadi harap maklum nggak bisa menjabarkan satu-satu. Cuman inti-intinya saja yang saya ambil. Iya, betul Pak Saragi, Jadi, betul. saya tidak bisa menilai orang, Iya. mana itu pencuri, maling atau apa, Iya. karena saya merasa saya mungkin lebih kotor dari mereka. Kalau pandangan saya mungkin mereka Iya. lebih kotor, tapi kalau hati saya berkata, mungkin saya 10.000 kali lebih kotor. Jadi saya tidak bisa menghakimi Iya. orang lain, biarlah Iya. penciptanya yang menghakimi dia. Betul. Karena saya Betul. bukan penciptanya, jadi saya Betul. cukup memohon ampun atas kesalahan saya saja. Begitu Pak Hos. Betul. Karena Pak Saragi, kodratnya Bible itu memang nggak bisa dihafal, Pak Saragi. Nggak bisa dihafal. Kenapa? Karena ketika teman-teman Kristen itu menghafal dan memahami Bible itu sendiri, saya yakin dan percaya dia tidak bakalan jadi Kristen lagi. Pasti dia akan jadi agnostik minimal, atau minimal dia nggak ada keyakinan lagi. Dia akan meninggalkan ketuhanan Yesus. Kalau dia memahami Bible itu kan, seperti itu Pak Saragi. Makanya kenapa rata-rata teman-teman mualaf itu mereka meninggalkan keyakinannya yang lama dengan konsep ketuhanan Yesus itu sendiri, karena dia memahami dan meyakini Bible itu sendiri, gitu. Bagaimana Pak Ustadz Hanafi? Ada yang mau ditambahkan, Pak Ustadz? Tafadhol, Mas. Tentu nggak ditambahkan atau dikurangi, nggak boleh kan, ditambahin dan dikurangin kan nggak boleh. Ya, betul. Makanya kita kan nggak pernah mau mengusik orang mau nyembah nyamuk aja, dia ternyata dia sembah nyamuk tuh. Gak peduli. Tunggu dulu Ustadz, ada nyamuk. Tunggu dulu, ada nyamuk. Ada nyamuk. Cuman kita di sini lagi diskusi secara akademis, data-data yang ada ini gimana kan gitu. Kalau memang Anda adalah seorang yang mengaku bahwa Anda adalah seorang Islam, seumpama ada critical text di Al-Quran, monggo silahkan kita adu, bertanya, kenapa kok Quran begini? Kenapa kok di Buddha umpama ada Tripitaka, Cakyanoga-nya kenapa begini nih? Ayatnya kenapa begini gitu loh. Silahkan gitu loh. Karena kita dikasih anugerah berpikir ya, otak, anugerah akal nih untuk berpikir. Itulah manusia tuh hebatnya, dia berpikir di situ. Makanya
Ketika kita sudah dikasih anugerah akal untuk berpikir, itu digunakan. Jangan malah kita seperti kerbau yang udah di hidungnya dikasih ini, ya udah mau ke kanan, ke kiri. Sama seperti di bawah nih. Aku baru sadar bahwa Ustadz Habib di Islam selalu membodohi umatnya sendiri. Apalagi posisi saya paling nggak suka, apalagi kalau ada pendeta yang membodohi umatnya dengan perpuluhan. Bahkan banyak loh video-videonya itu. Video-video di gereja bahkan sampai ada kemaluannya dikerok. Untuk dia apa ditimbang? Iya. Gitu loh. Buat apa? Mungkin Ustadz Hanafi, mungkin dia mengikuti Abu Janda. Enggak tahu. Masa sampai kemaluan dikerok gitu, mau ditimbang gitu berapa gram gitu sama pendeta gitu. Bagaimana gitu loh. Yang membodohi sebetulnya memang kalian, para umat-umat pengikut yang nggak baca kitabnya. Bacalah, kita ini orang lagi critical text dalam bahasa tentang kitab-kitab suci yang dianggap suci. Mana kitab yang dianggap suci? Bible, kemarikan Biblenya, kita uji. Gitu loh. Al-Quran, kemarikan, mana yang memang ada pertentangan di situ, diuji. Itu loh, jangan cuman bahasanya baru katanya. Bu ya suruh baca kitab sucinya aja nggak ngerti aslinya kan bingung nanti. Betul. Bang Along, assalamualaikum Bang Along, abangku dari Malaysia yang jauh di sana. Lanjut, Ustaz Hanafi, tafadhol. Iya. Saya tambahin sedikit tuh Ustaz Hanafi. Tadi yang disampaikan Bang Saragi tadi itu kata-katanya memang bagus ya, tidak menghakimi, tidak merendahkan diri dalam kata-kata tapi ya. Cuman yang dibutuhkan di sini Bang Saragi adalah kejujuran kita untuk berilmu gitu ya, memahami pengetahuan itu dengan jujur. Apa yang kita pahami dari kitab yang ditampilkan untuk kita ya. Mungkin Bang Saragi baca Bible LAI bahasa Indonesia gitu ya. Atau mungkin kayak saya baca Bible King James bahasa Inggris gitu. Inspirasi mungkin baca dalam yang lain gitu ya. Tapi pemahaman itu kan ada. Jujur memahami isi daripada kitab tersebut gitu. Itu yang sedang kita tampilkan di sini Bang Saragi. Jadi kami di sini bukan mau menghakimi atau mau menyatakan Anda mengambil Taurat dari Yahudi, bukan begitu, bukan harus begitu gitu ya. Kejujuran dalam berdialektika ilmu yang kita sedang tampilkan. Ya. Kalau dengan hanya kata-kata yang indah, seolah-olah Anda merendahkan diri, tapi tidak menjelaskan kepada kami bahwasannya pengajaran dalam Bible itu adalah suatu hal yang memang layak dikatakan benar atau manfaat. Kata-kata itu tidak ada manfaatnya tadi Bang Saragi, gitu ya. Itulah gunanya kita di sini diskusi. Mungkin Bang Saragi dari tadi sudah naik sanksi ya. Ini orang Islam mau diskusiin apa, bahas-bahas Bible ngapain? Ya, kami betul. bukan membahas Bible Anda, Bang. Bukan. Kami mengamalkan ajaran Islam siar dakwah, menyatakan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyatakan bahwasannya ya, ada pengajaran para nabi, ada kitab-kitab sebelumnya, dan pengajaran-pengajaran itu mengalami masalah, distorsi, perubahan. Ya. Ada penyesatan gitu. Itu yang kami enak ya, Bang Bajo ya, Bang Bajo, Ya. enak ya diskusi seperti ini ya, enak ya. Iya kan, santai kan, enak ya, pemahaman Iya, yang betul. disampaikan. Betul. Izin bertanya kalau boleh. Ya, siap, brother. Siap. Lanjut, Bang Duo. Lanjut. Bang Bejo, Bang Hanafi. Ini kan ada studi apa itu world population ya. Itu Habis rawat anak Bang Duo tiba-tiba dapat ilham langsung studi apa tadi Bang Duo? Itu yang populasi dunia itu loh. Oh, studi populasi. Wih, mantap. Makin keren, makin keren. Makin keren bahasanya. Ternyata Indonesia masuk tahun 2024 itu mayoritas Islam itu disalib Pakistan gitu loh. Dan dibanding tahun 2023 ternyata Indonesia itu mengalami penurunan populasi Islam, yaitu turun sekitar 4 juta. Dan itu banyak artikel yang bahas. Gimana itu Pak Ustadz? Iya. Pak Ustadz Bang Bejo. Khusus di Indonesia ya. Kalau pandangan saya sih Bang Duo kan tadi yang tanya ya? Siap. Siap.
Kalau saya pribadi Bang Do, mau Islam itu posisi mau sedikit mau banyak tidak peduli bagi saya pribadi. Tapi setidaknya setiap orang yang kenal dengan saya pribadi, setiap ada orang yang kenal dengan saya pribadi, minimal dia gunakan akalnya dengan baik. Mau ada yang mau jadi murtad, dia keluar dari Islam, monggo silahkan. Mau ada orang yang mau masuk Islam, monggo silahkan. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan orang untuk masuk dalam Islam. Ada ayat kelanjutannya, jangan berhenti di la ikraha fiddin saja. Kelanjutannya adalah qad tabayyana rusydu, karena kebenaran itu sudah nampak. Yang putih jelas putih, yang hitam jelas hitam. Buat apa lagi kita untuk menjelaskan itu? Mau ada yang satu dunia beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, nggak membuat Tuhan itu menjadi lebih mulia. Bahkan satu dunia tidak beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, tidak ada yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak membuat Tuhan itu jadi rendah dan kekurangan kemuliaannya. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kamu mau beriman, ya, mau berbuat baik, kebaikan itu untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu ingin melakukan kejahatan pun, toh kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Ya, jadi intinya Bang Duo, mau populasi di negara manapun bahkan mendunia Islam ini berkurang, tidak akan mengurangi keesaan Tuhan yang Maha Esa. Bahkan satu dunia ada yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, satu dunia beriman semua, nggak akan membuat Tuhan itu tambah mulia, gitu Bang Do. Jadi tidak ada pengaruhnya Bang Do. Setuju. Gitu. Jadi kita pribadi Kembali diskusi di sini. Kenapa Bang Do? Silakan. Iya betul, kembali ke pribadi masing-masing, mau yakinnya apa aja. Betul. Saya menghargai. Tapi ada angin segarnya, ada angin segar prediksi bahwa sekitar tahun 2050 Islam akan jadi mayoritas dunia. Oh, itu saya sendiri tidak akan terbersit dengan itu sih Bang Do. Sampai-sampai gini Bang Do, sampai-sampai di Indonesia, teman-teman, kalian mau ngaku mayoritas sebagai umat Islam tidak akan membuat saya Muhammad Hanafi bangga. Tapi yang membuat saya Muhammad Hanafi bangga adalah di saat kalian ngaku umat Islam mayoritas, tapi kalau kualitasnya tidak rahmatan lil alamin, buat apa? Iya betul itu Abang. Kalau kualitas dirinya malah dia ngaku beragama, tapi membuat orang yang beragama adanya dia terzalimi, adanya dia hatinya tidak menyembuhkan luka batinnya. Seyogianya orang yang ngaku beragama harusnya mendatangkan kedamaian, ketenangan, dan keselamatan. Bukan malah dia ngaku beragama, malah dia membuat orang lain jadi susah, jadi sengsara. Ayo yang ngaku beragama Kristen, lakukan dengan cara cinta kasihnya. Dimasuk di komal-komal dengan cinta kasih. Kan gitu. Bagi yang Buddha, yang Hindu, ayo dengan ajaran-ajaran kasihnya masuk di komal-komal yang Hindu, yang Buddha. Baik yang ngaku Islam, ayo masuk di komal-komal yang secara rahmatan lil alamin, yang membuat orang itu penuh dengan cinta dan kedamaian. Masuk di komal-komal. Buat apa ngaku beragama, tapi masuk di komal-komal malah merusak tatanan-tatanan kehidupan yang sudah diatur sama agama. Dan itu kan jadi masalah Bang Do. Makanya mohon maaf Bang Do dan juga Bang Saragi, saya tidak mengusik keimanan orang-orang yang sudah beragama dan beda dengan keagama saya. Untukmu, keyakinanmu lakukan. Yang kita lakukan di Komal ini edukasinya adalah kritikal teks tentang kitab suci. Gitu. Oke Bang ya. Gitu. Soalnya gini Bang, saya berpikir kan di negara kita kan mayoritas Islam itu kan sekitar 240-an 240 atau 240 juta gitu kan. Nah itu kalau saya berpikir, kalau misalnya apalagi kan kalau di Islam itu nggak apa-apa poligami kan, bisa nikah siri, yang lain itu kan bisa diperkirakan satu laki-laki itu kan bisa berapa anaknya gitu. Nah sedangkan di Kristen cuma monogami, monoandri gitu kan. Nah, jadi gini. angka kelahiran seharusnya ini bagus tidak, nih. Saya suka nih. Saya suka dengan Bang Duo nih. Ini larinya ke masalah poligami. Bagus itu Bang Duo. Oke, kita kritikal tentang syariat atau ajaran di setiap agama. Pertanyaannya Bang Duo,
Ya. Pertanyaannya, istrinya dari Salomo itu berapa? Nabi-nabi dulu istrinya berapa? Ada yang tahu? Poligami Abdullah turun aja. Di Indonesia bukan lebih Bible ini. Iya, ini Pas nih Bang kritikal. Duo bertanyanya nih sama Bang Hanafi. Pas. Kritik tentang ajaran kan Bang Duo. Kritik tentang ajaran. Oke, di Indonesia mayoritas terlihatnya banyak. Maka wajar kalau di Indonesia yang ngaku Islam dan lebih banyak yang melakukan pelanggaran hukum orang Islam. Karena apa? Karena mayoritas. Lah kalau nanti di Amerika, di Inggris yang tidak beragama ateis, banyak mereka melanggar aturan. Jadi harus fairnya di situ. Bahkan kalau umpama wajar di Indonesia jadi mayoritas karena dia ada poligami. Bang Duo, emang setiap umat Islam di Indonesia yang ngaku ustadz berani poligami? Maaf Bang Duo, kita ngurusin untuk satu manusia makhluk terkuat di muka bumi aja kita udah kewalahan. Boro-boro kita berpikir untuk poligami Bang Duo. Jadi jangan dibilang Bang Bejo itu dia poligami gitu loh. Barokah poligami, Abdillah poligami. Enggak semuanya yang Islam itu poligami Bang Duo. Dia belum tahu dia Saragi. Saragi coba kasih tahu Soalnya temanmu Saragi. Bahaya itu ini. kan sunnah dan kadang-kala yang melakukan sangat berbangga gitu. Walaupun sunnah, walaupun dianjurkan Bang Saragi itu cuman ngomong doang. Dia tidak tahu kalau sudah ketemu dengan istrinya tunduk dia pula dia. Dia jago ketemu orang-orang, tapi ketemu sama bininya dia bak seperti kerbau yang dicucuk hidungnya dia. Itu fakta Bang Duo. Jadi akal betul. Akal sehat kita itu sebenarnya bertolak belakang dengan sunnah itu sebenarnya ya. Betul. Itu kayak contohnya gini aja, pengantin baru kan, Bang Duo, pengantin baru ketika disuruh cicipin makanan ke suaminya. Sayang sini sayang, ini coba makanannya, padahal itu isinya garam semua isinya. Bagaimana sayang, enak gak? Enak, padahal asin. Baru kali ini aku dengar Ustadz tidak setuju dengan poligami. Begini Bang Duo, bukan kita tidak setuju. Kami, orang-orang, inilah hebatnya kitab suci ya. Banyak orang-orang yang ngaku beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, lalu di kitab kaya, baik dia laki-laki atau perempuan yang kaya raya, maka nanti akan diuji ketika kitab suci itu untuk melontarkan kalimat untuk bersedekah dengan harta. Kan diuji tuh. Saya yang cari duit, kenapa saya harus ngeluarin duit? Harta saya harus saya keluarin. Itu diuji tuh. Begitu pula dengan teman-teman yang mengaku muslimah, perempuan. Ya, mereka beriman dengan kitab suci, dengan Allah, dengan Rasulnya, tapi ketika ada ayat suci tentang masalah wa'iyadzubillah, apa katanya? Fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan. Mulai deh tuh. Saya sih setuju-setuju aja, tapi jangan suami saya yang poligami. Kan begitu tuh hampir rata-rata. Padahal kalimatnya tentang masalah syariat, aturan-aturan dalam poligami, ada aturan di dalamnya yang harus dipenuhi Bang Duo. Enggak ujuk-ujuk istrinya 4, enggak ujuk-ujuk begitu Bang Duo. Ada syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Apa itu syarat? Syarat itu kan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi sebelum melakukan satu pekerjaan. Itu syarat. Apa itu rukun? Rukun adalah ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi di dalam melakukan satu pekerjaan. Nah, kalimatnya Al-Quran itu fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Nikahilah 2, 3, 4. Itu perintah Tuhan. Lalu kalimatnya fa in khiftum alla ta'dilu. Kalau kamu tidak mampu untuk berlaku adil, fawahidatan, maka satu saja. Gitu Bang Duo. Boro-boro kita mau adil, kita untuk bisa adil sama diri kita sendiri nggak bisa kok. Jadi kalimat dari poligami itu solusi Bang Duo. Solusi. Kalau hukum fikih itu ada 5 Bang Duo. Ini belajar fikih lah pelan-pelan Bang Duo. Untuk malam takbiran kita santai. Itu namanya di dalam syariat Islam itu ada